Halo Sobat Suara, ketemu lagi sama Anis di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun dan kapanpun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, Sobat Your Say, hari ini kita bakalan adain virtual tour lagi ke negara yang pastinya nggak kalah keren sama virtual tour yang sebelumnya. Mungkin kalau sebelumnya kita pernah ke Korea bareng Kak Hiromi, terus kemarin juga kita sempat ke Dubai sama Kak Aul. Nah, hari ini sama Anis dan sama tour guide kita yang kece-kece, kita bakalan ke dua negara sekaligus. Hari ini spesial banget. Nah, pastinya kalian udah pada penasaran kan kemana aja kita bakal hari ini. Nah, yang pertama nanti kita bakal diajak keliling-keliling Turki sama Kak Putri Anida. Nah, siapa sih Kak Putri Anida ini? Nah, dia merupakan seorang wargi Turkiye Diyanet Vakfi. Bisa nanti minta tolong dikoreksi ya Kak Nida kalau misalnya aku salah gitu pengucapannya. Nah, selain fokus untuk melanjutkan studinya di Turki, Kakak Anida ini juga aktif banget loh berbagi pengalaman serta kesehariannya di Turki lewat Instagram Kak Anida. Nanti kalau misalnya kalian mau keep in touch sama Kak Anida, bisa banget langsung follow-followan sama Kak Anida. Nah, tanpa berlama-lama lagi, karena kalian pasti udah gak sabar banget pengen jalan-jalan, kita sapa dulu yuk Kak Anidanya. Halo Kak Anida. Oke, Kak Anidanya masih jalan. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Lagi di mana nih Kak? Lagi baru selesai, bukan selesai sih sebenarnya, aku izin bentar. Lagi belajar, jadi baru aja belajar bahasa Turki. Jadi bentar ya, sebentar Mas. Oke, Udah masukin Kak. barang bentar. Sip. Berarti ini lagi di kampus atau di mana Kak? Nah, jadi, oke sebentar. Jadi kita ngambil ini ya. Jadi biar teman-teman bisa tahu juga. Oke, udah kelihatan. Udah. Yaudah saja. Assalamualaikum. Oke, jadi sekarang ada lagi di tempat belajar bahasa Turki, yang mana kalau misalnya teman-teman itu datang ke Turki, itu pastinya harus ikut yang namanya Tomer dulu gitu. Jadi ini kita sekalian langsung virtual tour aja, teman-teman bisa lihat. Ini sekolah Tomernya Anida nih. Jadi di sini kita benar-benar ngumpul orang-orang dari seluruh dunia, langsung belajar bahasa Turki di sini. Kayak gitu, kayak tadi kelas Anida, kira-kira itu orang-orangnya bakal beda-beda gitu. Jadi kita bakal belajar bahasa Turki bukan sama teman-teman Turki, tapi dari seluruh dunia yang mana orang-orang itu pada pingin belajar bahasa Turki semua gitu. Jadi belajarnya di sini. Gitu Oh, kira-kira. untuk durasi belajarnya setiap hari berapa menit Kak? Setiap hari itu kalau misalnya di sini sebenarnya ada 2 sesi, bisa belajar pagi atau bisa belajar siang, tergantung kita dapat kelas yang mana gitu. Nah, kalau misalnya Anida dapat kelas yang dari jam 8.30 sampai jam setengah 2 siang. Oh, Gitu. kalau di Turki sendiri sekarang jam berapa ya Kak kebetulan? Sekarang jam berapa ya di sini? 11, jam 11.10. Oh, jam Nah, 10. ini kondisi kelasnya. Hmm. Kondisi sekolahnya gitu. Jadi sekarang lagi pada masuk sekolah, Mm-mm. karena itu lagi nggak ada orang nih di luar. Dan Berarti sekarang lagi musim semi ya, jadi bunga-bunganya lagi bertumbuhan sekarang. oh, untuk di kelasnya sendiri itu berapa orang Kak? Itu berarti bukan berasal dari Turki doang ya? Nggak ada dari Turki, malah karena kita emang belajar bahasa Turki, Mm-mm. yang orang Turkinya cuman guru kita doang, cuman yang ngajarin aja. Oh, Sisanya dari seluruh dunia, alhamdulillah. Jadi kalau seru deh pokoknya. kalau Kak Nida sendiri di Turki udah berapa lama Kak? Sekarang sebenarnya masuk bulan ke Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Mm-mm. Masuk bulan ke-7. Sekarang 7. Bulan yang ke-7. Masih anak baru kok, Kak. Oh, apa sih Kak yang bikin Kak Nida tuh memilih Turki gitu sebagai tujuan Kak Nida gitu? Oke, sebenarnya kenapa pilih Turki? Karena emang udah mimpi dari dulu ya sebenarnya. Dan Anida benar-benar suka yang namanya sejarah Islam. Jadi ini pelangnya ya. Anida benar-benar suka sejarah Islam dan semuanya Anida dapetin di Turki gitu. Jadi gimana ya kalau misalnya teman-teman mau cari tempat yang nuansanya Eropa gitu, tapi Islamnya tuh kental masih. Turki sih salah satu yang tercocok menurut Anida.
Oh gitu. gitu. Dan juga sejarahnya juga masih terjaga banget kalau misalnya di sini. Sip. Ini kita mau diajak kemana, Kak? Kita mau kemana ya? Jadi kita insya Allah hari ini bakal keliling Uluda Universitesi. Tadi teman-teman udah lihat itu sekolah Anida, sekolah khusus buat belajar bahasa. Nah, satu hal yang teman-teman harus tahu, kita bakal jalan banget di sini. Karena ya salah satu hal yang emang teman-teman harus persiapkan adalah kalau keluar negeri itu siap-siap deh banyak jalan kakinya. Dan sekarang kita bakal jalan kaki sampai ke sana. Di situ ada kayak terminal gitu ya. Kita bakal ke bis, terus kita bakal naik bis, kita bakal lihat-lihat deh Uluda Universitas sih kira-kira kayak gimana di waktu yang sekarang gitu kira-kira. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman, ini bener-bener hijau di sini. Nah, salah satu yang terkerennya adalah kota Anida ini, namanya Kota Bursa, teman-teman semuanya. Letaknya kalau misalnya teman-teman belum tahu, Bursa itu letaknya sekitar 4 jam dari Istanbul. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ke Turki, insya Allah ya ke Turki, itu pasti ke Istanbul. Dari Jakarta itu pasti ke Istanbul. Dan kalau misalnya teman-teman mau ke Kota Bursa, itu bisa 2 cara, pakai bis ataupun pakai kapal gitu. Dan jaraknya sekitar 4 jam. Dan yang uniknya, Bursa ini dikenal sama Yeşil Bursa. Yeşil Bursa itu apa, teman-teman? Yeşil Bursa adalah bursa hijau gitu. Jadi kita terkenal sama hijaunya. Gitu, teman-teman semuanya. Hijau banget ya, Kak. Gitu kira-kira, Kakak. Kalau untuk, berarti ini lagi jalan ke halte gitu ya, Kak? Iya, kita lagi jalan ke halte karena emang bener dari sekolah nggak ada pilihan lain sih sebenarnya. Harus jalan pastinya. Dan itu setiap hari teman-teman semuanya. Jadi siap-siap deh teman-teman kalau emang ke Turki siap-siap harus banyak jalan kakinya. Jadi lebih sehat ya, Kak? Iya bener. Oke, sebelumnya aku mau ingetin juga sama buat teman-teman semuanya, buat Sobat Yorsay, jangan lupa stay tune terus dari awal sampai akhir acara, karena nanti link presensinya bakalan dibagiin di akhir acara, jadi pastiin kalian ngisi dulu ya sebelum log-out. Nah, selain itu, kalian juga bisa banget mengabadikan momen virtual tour bersama Yorsay hari ini dengan Kak Anida di Instagram Story, karena nanti 2 orang dengan Instagram Story yang paling menarik bakalan mendapatkan uang senilai Rp100.000 masing-masing. Nah, tapi ada syaratnya nih. Syaratnya yang pertama adalah upload keseruan virtual tour bersama Yorsay hari ini dan ceritain tempat yang paling pengen kalian kunjungi di Turki maupun di Mesir. Nah, selanjutnya tag Instagram Yorsay dan narasumber-narasumber kita yang nanti akan Mimin bakalan drop di kolom chat. Nah, setelah itu kalian juga wajib banget follow Instagramnya yourse_id. Nah, kalau misalnya juga kalian ada pertanyaan, mungkin ya bisa langsung juga di drop di kolom chat. Biar nanti langsung dijawab sama Kak Anidanya langsung ya, Kak. Siap. Lagi musim semi ya, Kak, berarti? Iya bener lagi musim semi. Kalau di Turki itu biasanya berapa musim, Kak? Di sini ada 4 musim. Jadi ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, dan musim dingin. Gitu. Jadi ini baru aja selesai musim dingin, baru deh ke musim semi. Oh, berarti nanti musim seminya sampai bulan Juli atau? Oke, jadi sebenarnya kayak gini, kalau misalnya yang aslinya itu teman-teman semuanya, musim itu kan dibagi jadi per 3 bulan gitu. Salah satunya kalau misalnya musim dingin itu bulannya bulan Desember, Januari, Februari. Tapi entah kenapa di tahun ini teman-teman semuanya musim seminya itu nyampe ke bulan apa ya kemarin ya? Kayak bulan Maret gitu. Maret dan hampir ke April gitu. Jadi ini bener-bener baru gitu, baru masuk ke musim semi. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa, kenapa jalan, aku juga pilih jalan sebenarnya, karena supaya teman-teman bisa langsung ngerasain jalan di Uluda kayak gimana sih gitu kira-kira. Ya,
Gitu teman-teman. Dan puasa di sini FYI sekarang buka puasanya jam 8 malam. Jadi, wah. Berarti total Tantangan sendiri juga bagi kita. Kenapa? Nida, Ya. puasanya berapa jam Kak? Kalau di Indonesia kan sekitar 12 sampai 14 jam ya. Kalau di Turki berapa jam Kak berarti? Sekarang masuk 16 jam. Oh, 16 jam. Iya, bener banget. Nah, gini teman-teman semuanya, ini kita lagi ada di veteriner gitu. Jadi veteriner ini fakultas kedokteran hewan. Jadi fakultasnya ada di sana teman-teman semuanya. Itu di situ khusus buat veteriner atau fakultas kedokteran hewan. Kalau misalnya anak bursa sendiri, anak Indonesia yang ada di bursa sendiri, ada 2 orang nih yang belajar di fakultas kedokteran hewan ini teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa membayangkan belajar tentang hewan, segala hal tentang hewan, kemudian cara mengobatinya dan segala penyakitnya menggunakan bahasa Turki gitu. Jadi benar-benar tantangan tersendiri sebenarnya. Kalau misalnya mau kuliah di Turki, itu tuh perkuliahannya menggunakan bahasa Turki semua atau memang ada kuliah-kuliah yang diisi dengan bahasa Inggris gitu Kak misalnya? Gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya tergantung lagi ya. Kalau misalnya kebanyakan itu sebenarnya di Turki itu menggunakan bahasa Turki, Kak. Dan teman-teman mungkin jangan salah paham. Yang lucunya kayak gini, kadang banyak yang nanya, Kak kalau misalnya di Turki itu pakai bahasa Arab ya? Nah, enggak teman-teman semuanya. Jadi kita di sini, kalau belajar di Turki, itu pakainya bahasa Turki. Jadi apakah bahasa Turki itu berbeda sama bahasa Arab? Nah, karena sekarang Anida lagi belajar bahasa Turki, jadi ternyata kenyataannya itu berbeda teman-teman semuanya. Mulai dari susunan katanya, bahkan dari katanya, kalimat-kalimatnya, kemudian grammar-grammarnya, itu jauh berbeda yang namanya bahasa Turki dan bahasa Arab. Cuman ternyata banyak kata-kata bahasa Turki itu yang diadaptasi juga dari bahasa Arab. Gitu. Karena dulunya juga sejarah kita, Turki itu kental sama yang namanya Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani itu sebenarnya ini ya, peradaban Islam kita, jadi benar-benar bahasa Arab itu kental sama bahasa Turki, gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya kita lagi belajar, di sini kan Nida cuman sendirian orang Indonesia, waktu kayak beberapa kali kelas, itu dapatnya sendirian orang Indonesia. Emang benar-benar sendiri, jadi teman-teman itu kayak macam-macam gitu. Ada dari Amerika, dari Korea juga pernah ada, kemudian dari Maroko, di sini banyak, dari Palestina, dari negara-negara lain pokoknya. Nah, ketika ada kata-kata bahasa Turki yang kita nggak tahu gitu, ya tiba-tiba nanti Hoja bilang, guru itu bilang, ini bahasa Arabnya ini gitu. Misalnya kita nggak tahu kalimat ini artinya apa, terus Hojanya bilang bakal kayak, ini deket nih bahasanya sama bahasa Arab, dan teman-teman yang para negara-negara Arab itu pada paham gitu teman-teman semuanya. Jadi kurang lebih kayak gitu, ternyata bahasa Turki itu deket sama bahasa Arab, tapi berbeda sama bahasa Arab. Oke. Baik Kak. Wah, seru banget ya Kak. Kita lihat lagi. Nih kita udah deket sama perpustakaan Uluda Universitas. Nih kalau teman-teman lihat, itu lagi pada nunggu bis. Jadi sebenarnya kemana-mana kita pakai bis teman-teman semuanya. Tapi ya begitulah teman-teman bisa lihat, kalau misalnya lagi musim salju ini teman-teman semuanya, ini semuanya bakal putih gitu. Tapi sekarang kan udah musim semi, tiba-tiba aja bunga-bunganya bertumbuhan. Kak, berarti di sana transportasi umumnya hanya bis atau ada lagi Kak yang lain Kak? Oke, transportasi umum itu banyak di sini Kak. Ada bis, dan bisnya itu pun macam-macam. Ini salah satunya. Kemudian ada metro juga. Di universitas kita ada metro. Metro yang kayak kereta, tahu kan teman-teman semuanya? Terus ada dolmuş. Dolmuş itu kayak angkot. Emang angkot sih, angkotnya Turki itu namanya dolmuş. Kemudian ada apa lagi ya? Ada tram. Tram itu juga kayak metro, tapi lebih kecil jangkauannya gitu. Oh, berarti banyak kok kalau misalnya. Kenapa? Berarti memang ada banyak pilihan ya Kak di sana? Iya benar, karena di sini rata-rata kita pasti jalan kaki, kalau nggak jalan kaki kita naik bis. Gitu teman-teman.
naik bis atau enggak naik metro. Itu udah kondisi yang emang kalau teman-teman kuliah di sini itu pasti udah harus dihadapin gitu. Nah, Nida pingin ngajak teman-teman ke satu ini ya. Jadi ini perpustakaannya teman-teman cukup besar. Tapi Nida pingin ngajak teman-teman ke hal unik nih dari kampus Ulda Universitas. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Sedih ya sebenarnya, kita lagi bulan puasa. Tapi entah kenapa kafe-kafe itu rame. Dan di sini teman-teman harus tahu kalau misalnya restorannya kalau di Indonesia mungkin banyak yang tutup ya. Kalau siang, kalau di sini enggak. Oh, tetap buka seperti biasa ya, Kak? Tetap buka seperti biasa. Dan kadang tetap aja ada yang makan. Kalau di Indonesia kan biasanya kan ditutup-tutupin tirai itu, Kak. Kalau di sana gimana tuh? Tetap buka? Ini bisa langsung kelihatan kan. Oh, bener-bener langsung terbuka gitu di sini. Iya, tapi tergantung sebenarnya. Nah, ini salah satu yang unik ya dari Ulda Universitas. Jadi nih, teman-teman, biasanya kalau teman-teman itu tur ke Turki, itu biasanya ada paket yang juga ke Kota Bursa. Jadi biasanya kalau misalnya paket biasa itu yang Anida pernah ikutin, 4 hari di Istanbul, 1 hari di Bursa. Nah, 1 hari di Bursa itu biasanya bakal ke kawasan UUD Universitas ini, gitu. Dan salah satu yang menarik adalah kenapa sih banyak orang-orang Indonesia yang pasti ke UUD, yang pasti ke Kota Bursa gitu. Kenapa? Oh iya, teman-teman harus tahu, Nida minta maaf ya sebelumnya belum bilang, UUD Universitas ini di Kota Bursa. Di Kota Bursa, teman-teman, bukan di Istanbul ya. Jadi ya kita lebih tenang di sini kalau misalnya teman-teman harus tahu bahwa saya Istanbul itu ramai banget karena emang pusatnya seluruh dunia kayaknya di Istanbul. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari ketenangan itu bisa banget di kota Nida, di Kota Bursa. Nah, kenapa orang-orang Indonesia biasanya kalau misalnya pergi ke Turki itu juga ke Kota Bursa? Kenapa? Karena salah satunya ada ini. Ini apa? Ini namanya teleferik, teman-teman semuanya. Jadi yang terkenal dari Kota Bursa itu adalah teleferiknya. Kalau misalnya teman-teman ikut tur, itu biasanya ada yang namanya Uludah Mountain. Atau misalnya apa ya biasanya? Kalau bahasa Indonesianya. Nah, lupa. Pokoknya Uludah itu adalah gunung yang mana kawasan gunung itu benar-benar terkenal gitu buat destinasi wisata. Jadi terkenal banget, apalagi kalau misalnya lagi salju, itu banyak banget orang-orang yang bakal main ski di Bursa gitu. Dan salah satunya yang terkenal adalah ini teleferiknya. Jadi biasanya turis-turis itu bakal naik dari kota Bursanya ke atas ke Gunung Uludah itu naik teleferik ini. Gitu. Mungkin teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat vlognya artis-artis, coba deh teman-teman cari teleferik Kota Bursa. Nah, itu biasanya banyak banget teman-teman video-videonya. Dan cantik banget teman-teman, tapi Anida minta maaf belum bisa nih ngajak teman-teman ke teleferik yang asli. Kenapa? Karena jauh banget dari sini. Gitu kira-kira. Dan yang serunya adalah ketika teman-teman itu di Turki, itu Anida kurang tahu kenapa, tapi orang-orang Turki itu seneng banget berjemur. Cuman mungkin karena ini lagi musim vize itu lagi musim ujian, jadi benar-benar nggak ada orangnya di sana. Tapi teman-teman semuanya, biasanya nih ya, kalau misalnya nggak ujian, itu dan sekarang kondisi lagi musim semi, itu anak-anak atau mahasiswa tuh bakal ngumpul di sana. Jadi benar-benar kayak penuh, cuman buat piknik doang gitu. Mereka kayak cari matahari. Beda ya sama kita orang Indonesia. Kalau kita orang Indonesia, kita menghindari matahari. Tapi kalau misalnya orang-orang luar negeri, oh, mereka suka banget ya namanya berjemur. Gitu, teman-teman semuanya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, sebelumnya biar teman-teman bisa lihat lagi ya. Ini teleferiknya. Jadi karena saking mendominasinya, ya sampai ditaruh di sini gitu sebagai simbol. Nah, kalau itu perpustakaannya. Jadi, udah Universitas sih punya perpustakaan yang keren. Tapi kayaknya lagi nggak bisa masuk, soalnya lagi musim ujian nih teman-teman sekarang. Jadi kita doain ya teman-teman yang lagi ujian di sini. Oke, kalau gitu Nida pingin ngajak teman-teman semua lanjut lagi. Atau teman-teman ada yang mau ditanyain, Kakak? Gimana nih? Ada pertanyaan nggak? Ya, biar asik aja gitu. Oke, ini udah ada pertanyaan nih, Kak. Oke.
Halo Kak, saya ingin bertanya, di Kota Bursa adakah yang menarik untuk dikunjungi selain keindahan hijaunya? Ini dari Gumilyar Surya Ramadan. Yap, oke, Bursa. Ada nggak ya sebenarnya yang menarik dari Kota Bursa? Oke, jawabannya adalah banyak banget teman-teman semuanya, banyak banget. Mulai dari ada namanya Kota Bursa ini, kalau teman-teman mau tahu, kita nggak cuma terkenal sama keindahannya, tapi kita juga terkenal sama sejarahnya. Oke, kenapa terkenal dengan sejarahnya? Karena kenyataannya, teman-teman kalau misalnya belajar sejarah, tahu Turki Utsmani, Daulah Utsmaniyah pokoknya, itu ibu kota pertamanya bukan di Istanbul, tapi ibu kota pertamanya itu di Kota Bursa, teman-teman. Jadi pendiri Daulah Utsmaniyah sendiri itu beliau dimakamkan di mana? Di Kota Bursa. Jadi ada destinasi namanya Topane. Topane itu adalah kuburan beliau, kuburan pendiri dinasti Utsmaniyah itu, teman-teman semuanya. Gitu. Itu Topane satu, kemudian ada yang namanya Ulu Jami, teman-teman bisa banget buat search. Ntar juga gimana ya, intinya gitu sih. Ulu Jami itu adalah masjid yang mana masjid itu teman-teman semuanya punya sejarah yang luar biasa. Anda lupa beliau salah satu sultan yang mana dulu itu beliau itu punya hajat atau punya keinginan kalau misalnya beliau bisa memenangkan suatu pertempuran, nah itu beliau akan membangun 20 masjid gitu. Tapi ada hal atau ada sebuah kondisi di mana akhirnya beliau mendirikan satu masjid yang mana masjid itu memiliki 20 kubah. Nah, itu namanya Ulu Jami, teman-teman semuanya. Itu juga ada di Kota Bursa. Kemudian ada lagi yang namanya Jumal Kezek. Jumal Kezek itu adalah tempat di mana tempat itu adalah tempat rumah-rumah Turki Utsmani atau gimana ya? Anda jelasinnya. Jadi rumah tradisionalnya di zaman masa-masa Utsmani gitu, teman-teman semuanya. Jadi kayak rumah-rumah tradisional itu namanya Jumal Kezek. Gitu. Berarti ada banyak banget ya Kak tempat-tempat yang menarik banget buat dikunjungi di Bursa gitu kan. Bener, dan yang tadi Anida bilang juga yang Uludah, nah itu juga, itu menarik banget teman-teman semua. Karena ketika teman-teman udah mengunjungi Uludah itu, teman-teman gak cuma lihat pemandangan, tapi teman-teman bisa nyobain teleferik, kemudian teman-teman juga bisa mencoba main ski, juga main salju. Nah, itu bisa banget didapetin di Kota Bursa. Jadi dapet deh semuanya. Dan kalau misalnya ditanya, Kak sebenarnya kalau Kota Bursa recommended nggak sih buat belajar? Menurut Anda recommended banget teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kotanya nggak terlalu ramai, tapi nggak terlalu sepi juga. Gitu, itu Bursa. Dan juga PPI-nya juga luar biasa. Ada PPI Bursa namanya. Dan Masya Allah sih, Alhamdulillah Anida seneng banget dapet Kota Bursa teman-teman semua. Dan kondisinya adalah satu fakta yang teman-teman harus ketahui ya, entah kenapa ketika kita jadi anak Indonesia yang jauh dari negara sendiri, yang jauh dari luar negeri, pokoknya yang jauh dari negara sendiri, itu sesama anak Indonesia ketika ketemu di suatu negara, itu justru kayak nasionalisme kita entah kenapa jadi lebih tinggi gitu. Kita ngerasa kayak semua anak Indonesia yang kita temui di negara lain itu jadi kayak benar-benar keluarga kita, saudara kita. Itu sih kondisinya, alhamdulillah. Dan sekarang lagi cari bis, jadi teman-teman bisa banget nih buat tanya-tanya dulu sambil nunggu. Oke, Kak. Makasih ya, Kak, atas jawabannya. Ini tadi ada pertanyaan juga dari Kak Miftah. Kak Miftah ini nanya terkait di Turki bahasa Arabnya gimana, sama nggak kayak bahasa Arabnya Mesir. Itu mungkin tadi udah dijawab ya, Kak. Tadi di awal, tadi Kak Nida udah cerita juga. Iya, beda ya, bukan bahasa Arab. Oke, kita lanjut dari pertanyaan Kak Oktaviani. Kak, apa hal yang harus dipersiapkan untuk kuliah di Turki? Saya Okta berasal dari Gorontalo, sekarang semester 6 dan rencananya ingin kuliah S2 di Turki dan pengen dapat beasiswa katanya Kak Okta ini. Mungkin bisa dikasih saran-saran Kak Okta ini? Oke, bismillah ya, berarti kita bakal ngebahas tentang beasiswa mungkin sambil nunggu bis ya. Jadi beasiswa sekarang itu entah kenapa yang kerennya adalah Turki itu kalau misalnya menjamu seseorang itu gak main-main teman-teman, alhamdulillah gitu.
Jadi Anida ke sini lewat beasiswa yang namanya Turkiye Denetwakfı atau TDV. Nah, TDV ini teman-teman semuanya, teman-teman harus tahu kalau misalnya di sini tuh ada 3 beasiswa yang paling terkenal. 2 sih sebenarnya, 2 tapi sekarang 3. Nah, 2 yang paling terkenal ini namanya YTB atau Türkiye Bursları dan satunya adalah TDV atau Türkiye Denetwakfı. Untuk YTB sendiri itu menyediakan banyak, bisa S1, S2, S3 teman-teman semuanya, dan itu udah bertahun-tahun. Kalau misalnya untuk TDV sendiri, itu mulainya kalau Indonesia dari tahun 2016, itu untuk UAR di Indonesia ya, 2016, dan 2016 ini, oke, kita datang. Bursare. Oke, kita datang. Oke, Anida lanjutin di bis. Oke, kita bakal. Oke, udah kedengeran lagi ya suara Anida? Sudah. Oke, jadi kita lagi naik bis teman-teman semuanya. Anida bakal menuju metro. Kira-kira kalau waktu Anida masih ada berapa lama lagi ya, Kak? Sekitar setengah jam lagi, Kakak. Oke, masih setengah jam ya, alhamdulillah. Oke, jadi kalau misalnya beasiswa sendiri, itu yang tadi Anida sebutkan, ada beasiswa YTB dan beasiswa TDV teman-teman semuanya. Untuk beasiswa YTB itu, tadi yang Anida udah bilang, S1, S2, S3 ada, dan jurusan yang tersedia itu banyak untuk beasiswa YTB. Tapi kalau beasiswa Anida, yaitu beasiswa TDV, itu dari tahun 2016 sampai 2021, sampai tahun 2020 itu yang tersedia itu baru beasiswa untuk S1 dan kita hanya satu jurusan, yaitu jurusan agama Islam. Jadi buat teman-teman yang pingin belajar agama Islam di Turki bisa banget buat coba di beasiswa TDV ini gitu. Tapi alhamdulillahnya dari tahun 2021 sampai sekarang 2022 itu udah dibuka buat S1 sampai S3 gitu. Dan apa aja sih yang harus dipersiapkan? Sebenarnya yang pertama yang benar-benar teman-teman harus persiapkan itu sebenarnya niat sih teman-teman. Kayak why you choose Turkey for your education itu benar-benar teman-teman harus dipertanyakan ke dalam diri gitu. Karena kondisinya adalah sebenarnya banyak banget anak Indonesia yang terperangkap yang masuk ke wilayah kuliah di Turki itu karena pingin gaya-gayaan. Aduh itu hati-hati banget ya teman-teman semua. Kenapa? Karena kelihatannya kuliah di Turki itu keren ya gitu. Maksudnya wah kalian bisa main salju, kalian bisa ngomong sama bule, dan like all of this like you can get in Turkey. Kadang orang ngomongnya kayak gitu. Cuman teman-teman harus tahu bahwasanya setiap keputusan itu pasti ada konsekuensinya. Jadi nggak semua yang kalian lihat di Instagram itu benar-benar seindah yang ada di Instagram teman-teman. Itu sih. Yang pertama tadi niat, terus mental juga. Mental teman-teman harus tahu kalau misalnya walaupun teman-teman sebagaimanapun di Indonesia, senyaman apapun di Indonesia, ketika teman-teman udah kuliah ke Turki, itu semuanya bakal teman-teman kerjain sendiri gitu. Jadi mandiri, terus izin orang tua juga, kemudian teman-teman juga harus tahu nih, misalnya teman-teman pergi ke sini lewat agen atau misalnya lewat beasiswa, teman-teman harus tahu dengan benar dulu nih, ini sebenarnya agennya udah terpercaya atau belumnya, atau misalnya ini universitas yang teman-teman udah mau daftar atau teman-teman inginkan, apakah di universitas ini udah banyak anak Indonesianya di situ gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ada orang-orang Indonesia di suatu kawasan kita itu juga penting banget teman-teman semuanya, karena bisa jadi aja semisal teman-teman kayak lagi sedih atau lagi down, nah itu kebutuhan teman-teman atau kebutuhan akan adanya tempat cerita itu penting banget. Dan salah satunya itu, jadi jangan sampai salah pilih kota kalau misalnya di Turki. Itu sih, lebih kepada itulah kira-kira yang dia harus dipersiapkan. Dan bahasa juga. Bahasa juga penting. Berarti yang penting tuh niat ya, Kak ya? Ya, benar banget, niat. Kalau udah niat, insya Allah pasti akan dilancarkan gitu kan ya? Iya, benar insya Allah. Nah, ini teman-teman bisa lihat kafenya rame, sedih banget ya. Tuh rame kan? Iya. Tapi bukannya Turki sendiri itu mayoritas Muslim ya? Atau gimana? Kalau di daerah kamu sendiri gimana, Kak?
Yap, sebenarnya Muslim, Turki itu mayoritasnya kita Muslim. Cuman ada kondisi di mana Turki itu menjadi negara sekuler ya sebelumnya. Walaupun kita emang mayoritas Muslim, tapi kondisinya adalah sebenarnya kita pernah disekulerkan gitu. Jadi ya seperti itu kadang. Jadi sebenarnya kayak Indonesia juga maksudnya, kita di sini kayak Indonesia juga yang mana apa ya? Kita banyak orang Islamnya, tapi sebenarnya cara berislamnya itu yang terkadang ada yang berbeda ataupun segala macamnya. Nah, Turki juga kurang lebih seperti itu sebenarnya. Cuman kalau misalnya permasalahan menghormati itu sepertinya lebih di Indonesia, karena di sini restoran-restoran pun masih buka, dan Anda juga kadang agak sedih karena kayaknya banyak juga bapak-bapak yang nggak puasa atau anak-anak yang nggak puasa. Itu sebenarnya lebih kepada urusan mereka sendiri sih sebenarnya. Gitu teman-teman. Kalau ini sekarang kita mau kemana nih Kak? Oke, kita jadi tadi dari bis ya, kita sekarang lagi mau ke metro. Metro itu, kita bakal naik metro, kita bakal ke suatu tempat. Oke. Mana ya suatu tempatnya? Berarti itu harus masuk ke seperti basement gitu dulu ya Kak? Iya, bener banget. Dan kita harus naik metro. Jadi kalau di sini kita transportasinya itu nggak pakai uang, tapi pakai kartu. Jadi udah otomatis. Semacam kayak debit gitu yang diisi saldo gitu ya Kak? Bener banget. Oke. Berarti di Turki sendiri udah cashless banget ya Kak? Iya, seneng sih sebenarnya, lebih enak juga. Dan Anida pribadi untuk lebih menghemat uang dan bisa mengatur keuangan, Anida jujur jarang banget yang namanya punya uang cash di sini. Karena kalau misalnya dari mobile banking kan, jadi kita ada kartu. Jadi kalau misalnya mau belanja apapun di sini tuh lebih mudah untuk pakai kartu gitu. Dan ada 2 kartu nih, ada kartu yang emang pakai kata sandi kalau misalnya kita mau belanja, tapi ada juga macam kartu yang namanya Temasus. Jadi Temasus itu adalah kartu yang kita tap kayak gini, itu langsung kebayar gitu, tanpa adanya kata sandi gitu. Jadi sebenarnya itu enak banget, cuman itu bahaya banget kalau hilang. Jadi kalau misalnya kartu kita hilang, nauzubillah, kartu kita hilang, habis itu ditemuin orang bisa dengan mudah pakai kartu kita gitu. Itu temen Anida pernah tuh, temen seasrama kehilangan kartu, tiba-tiba dia ngelihat di HP dia uangnya udah berkurang kayak gitu. Itu sedih banget rasanya. Jadi bener-bener kayak dia udah langsung stres kayak gimana ya gitu. Tiba-tiba dia langsung minta tolong sama guru, terus guru langsung nelpon bank buat diblokir kartunya. Gitu kira-kira. Berarti harus hati-hati banget ya Kak ya? Bener, harus hati-hati banget. Nah, ini kita lagi nunggu metro, teman-teman semua. Itu ada satu hotel, Europark Hotel. Jadi Europark Hotel itu masuknya di dalam kawasan UUDAH Universitesi, teman-teman. Nah, Europark Hotel ini adalah hotel yang menurut Anida paling sering didatengin sama orang-orang Indonesia. Jadi biasanya nih, kalau misalnya musafir dari Indonesia atau kayak orang-orang yang travel dari Indonesia ke sini, terus mau ke Kota Bursa, itu biasanya nginepnya di hotel ini. Di Europark Hotel. Gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Bisa banget. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Faizah Ramadhani. Tadi mungkin sudah terjawab, apa aja yang harus dipersiapkan untuk kuliah di Turki. Dan tadi ada tambahan pertanyaan, ini apakah sertifikat penting banget untuk mendaftarin diri kita kuliah di luar negeri? Terutama yang targetnya apply beasiswa di luar negeri. Pentingnya sebenarnya sertifikat tuh seberapa penting sih Kak gitu? Kalau misalnya kita mau apply beasiswa gitu. Oke, teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman mau lebih dalam misalnya ngebahas beasiswa, teman-teman bisa cek Instagramnya Anida. Anida udah pernah bahas beberapa. Cuman kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah sertifikat itu penting atau enggak, Anida pengen ngeberi teman-teman gambaran dulu nih tentang beasiswa Turki. Jadi kalau misalnya di beasiswa Turki sendiri, teman-teman, kita bakal dapat kesempatan buat menyertakan yang pertama sertifikat. Kemudian kayak ada beberapa berkas yang emang itu hukumnya kayak direkomendasiin banget. Salah satunya kayak sertifikat, kemudian letter of intent atau esai, kemudian ada lagi
transkrip nilai dan segala macam, kemudian ada CV juga. Nah, itu teman-teman semuanya, kenapa sih maksudnya pihak beasiswa Turki itu minta berkas kita itu banyak gitu, salah satunya adalah sertifikat. Kenapa? Karena pastinya agar mereka itu bisa menilai kita tidak hanya dari satu sisi saja. Semisal kayak transkrip nilai, kalau misalnya ada beberapa universitas atau ada beberapa sistem penerimaan di Indonesia mungkin ataupun di beberapa negara yang memang hanya menerima nilai gitu. Nah, kalau misalnya untuk Turki sendiri itu alhamdulillah enggak, beasiswa Turkinya. Jadi mereka juga nyuruh kita buat sertifikat, kemudian mereka juga nyuruh kita buat CV dan yang lain-lain. Itu kenapa? Agar mereka itu bisa menilai kita dari banyak sisi. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya sertifikat itu penting atau enggak, sebenarnya tergantung teman-teman semuanya. Tapi kalau menurut Anida pribadi itu penting. Kenapa penting? Karena mereka bisa melihat nilai plus kita itu ada di mana sih sebenarnya. Begitu. Berarti selain transkrip nilai yang baik-baik, kita juga perlu menyiapkan hal itu ya, Kak? Iya, benar sekali. Oke. Kak, berarti ini metro ini semacam kereta atau gimana sih, Kak? Iya, benar banget. Metro itu semacam kereta. Kalau misalnya Anida pribadi buat pergi ke sekolah sendiri, itu pakai metro. Jadi dari metro, jadi jalan kaki dari sekolah, dari asrama jalan kaki sekitar 15 menitan, kemudian naik metro, baru nanti lanjut naik bis ke sekolah. Jadi wah panjang perjalanannya, kalaupun ke sekolah. Nah itu juga sih teman-teman yang ingin Anida sampaikan ke teman-teman, kalau kenyataannya ketika teman-teman belajar di luar negeri, salah satu hal atau pelajaran penting yang bakal teman-teman dapatkan adalah teman-teman juga bakal belajar buat ngehargain waktu gitu. Karena kalau misalnya kita di Indonesia kan, misalnya nih, kita udah terlambat buat ke suatu tempat, kita bisa langsung naik motor, ataupun langsung naik Gojek, langsung pesen Gojek buat menuju ke tempat yang kita tuju gitu. Nah, cuman kalau di Turki sendiri, karena kita ya banja atau kita orang asing, kita nggak punya kendaraan pribadi dan sebagainya, maka kondisinya adalah kita harus lebih memperhitungkan, misalnya nih, Nida bakal sekolah jam 8.30. Kira-kira transportasi apa aja yang harus Anida pakai, kemudian kira-kira estimasi waktu itu dari sini ke sini berapa jamnya atau berapa menit ya gitu. Bahkan kalau Anida dari sekolah, dari asrama ke suatu daerah itu bisa nyampe 1 jam teman-teman semuanya. Itu cuman di transportasi. Itu benar-benar kayak kalian mau pergi sekolah udah harus siap kayak 1 jam sebelumnya atau 30 menit sebelumnya. Itu udah gitu sih salah satunya. Dan kita udah di dalam metro teman-teman semuanya. Oke. Teman-teman bisa lihat. Ya, ini suasana di metro. Cukup ramai ya, Kak ya? Iya, alhamdulillah cukup ramai. Dan setiap hari pasti kayak gini. Ini BTW nggak ramai. Ini dikit banget orangnya. Biasanya benar-benar kayak wah, penuh banget gitu. Sampai sering nggak dapat tempat duduk. Oh gitu. Tapi sekarang, iya bener. Jadi ya begitu. Nah, tuh teman-teman semua ya kondisi metronya. Di sini ada tulisannya Universitas dan di sini ada petanya. Semacam KRL gitu ya, Kak ya, berarti KRL MRT gitu ya. Oke. Kita sekarang ada di sini di Universitas. Dan aku pengen ngajak teman-teman semua ke agak jauh ya sebenarnya. Cuman aku berharap semoga waktunya bisa cukup. Kita di Universitas. Aku bakal ngajak teman-teman ke Şerikustu. Lumayan ya. Berarti melewati beberapa stasiun gitu ya, Kak? Bener banget. Jadi makanya teman-teman bisa banget nih sambil kita jalan bareng. Mungkin teman-teman bisa bayangin aja nih. Sekarang teman-teman lagi naik metro bareng aku. Lagi di Turki, di kota Bursa. Terus kita bisa ngobrol bareng. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan, atau mungkin dari Kak Anisnya bisa banget buat langsung nanya-nanya. Oke. Kakak berarti hampir tiap hari ya, Kak? Naik metro, terus naik bis tadi. Kalau biasanya setiap hari. Setiap hari. Oke. Itu awalnya juga salah satu ini sih, culture shock yang paling banget. Culture shock adalah sering jalan kaki gitu. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung bisa kayak sehari 8.000 langkah, bahkan pernah 10.000 langkah, 20. Enggak nyampe 20 sih, kayak 12.000 gitu kayak, ya Allah, capek juga ya ternyata. Nah,
metro udah ditutup, kita bakal berangkat bentar lagi. Kalau Kak Anida sendiri, by the way, dari mana sih Kak? Dari asli mana? Kalau Anida sebenarnya pindah-pindah ya Kak, kayak beberapa kota di Indonesia, tapi alhamdulillah terakhir Anida itu di kota Pontianak, di Kalimantan Barat. Oh, di Pontianak. Oke, kita jalan teman-teman. Nah, ini tadi yang hotel yang Anida bilang, yang sering orang Indonesia ada di sini. Di sini mobil-mobil yang parkir. Dan di sini itu kalau yang namanya elektronik itu mahal banget teman-teman. Jadi kalau misalnya HP itu bisa kayak berapa kali lipat gitu. Dan teman-teman harus tahu kalau misalnya sekarang mata uang Turki itu atau Turki lira itu lagi lumayan jatuh ya. Jadi sekarang semua barang itu naik semua sekarang. Dalam kondisi lagi naik-naiknya barang-barang. Mungkin salah satunya karena ini ya, perekonomian. Ya emang karena perekonomian deh pokoknya. Kalau untuk kakak sendiri, tinggalnya di asrama atau di mana Kak? Ya, jadi kalau misalnya Anida, alhamdulillah, karena Anida melalui beasiswa, jadi dari pihak beasiswa itu sudah menyediakan asrama, Kak. Jadi Anida di asrama tinggalnya. Dan asramanya alhamdulillah bagus banget. Anida satu kamar, itu dapatnya berenam, jadi tergantung sih sebenarnya ada yang berdua, berempat, berenam. Anida dapat yang berenam, dan itu benar-benar di kamar itu kita nyampur gitu. Jadi Anida dapat kamar yang 4 orang Prancis, 1 Amerika, dan Anida sendirian orang Indonesia semuanya. Jadi di kamar itu teman-teman yang Prancis itu lagi belajar bahasa Arab sekarang. Dan jadi di kamar kita ngomongnya pakai bahasa campur gitu. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Turki, dan kadang yang teman-teman Prancis suka ngomong bahasa Prancis. Jadi ya di kamar bener-bener kayak kulturnya udah nyampur-nyampur. Jadi biasanya kita kebiasaan jadi nge-mix bahasa gitu teman-teman. Ini sebenarnya nggak baik, cuman karena kondisi dan situasi ya. Sebagai contoh, Nida masih belajar nih bahasa Turki, jadi masih benar-benar terbata-bata dan bahasa Turki. Jadi kadang Nida kalau nggak tahu nih, misalnya Nida mau ngomong, kamu udah makan belum gitu. Kalau misalnya kamu udah makan belum kan mungkin ya nggak udah. Misalnya kayak kamu mau pergi kemana gitu. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris mungkin kayak where are you go, tapi kalau misalnya dalam bahasa Turki tiba-tiba lupa kamu mau kemana deh, pokoknya itu udah bener-bener kayak kita campur gitu, kayak kamu mau kemana, bisa jadi kamunya pakai bahasa Turki, terus maunya pakai bahasa Inggris, terus nanti kemananya ke bahasa Arab gitu. Nyampur-nyampur ya Kak ya? Iya, bener banget. Oke. Nah, jadinya tenang banget. Kalau untuk biaya hidup di Turki sendiri itu tergolong tinggi nggak sih Kak? Kalau biaya Turki sendiri, nah sebenarnya sebelumnya itu memang tinggi Kak, tinggi banget. Cuman karena sekarang ekonomi itu lagi menurun ya. Kalau misalnya uang Turki lira itu kita Indonesiakan itu sekitar 900-an sekarang. Cuman 900-an untuk sekarang. 900 dulu rupiah? Sampai 3.000, 4.000. Iya benar. Jadi berarti lagi turun. Oh, lagi turun berarti ya Kak nilai mata uangnya ya? Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya anak-anak yang pergi ke sini secara mandiri, itu sebenarnya masih worth it sih sebenarnya kalau untuk pembiayaan sendiri. Mulai dari mungkin biaya kuliah, kemudian biaya kehidupan di sini, itu masih worth it teman-teman. Bahkan teman-teman aku yang anak-anak mandiri atau teman-teman yang datang ke sini dengan biaya pribadi, mereka sering bilang kalau misalnya, di Indonesia aku jajannya bener-bener banyak banget gitu, tapi kalau di Turki kayak aku bisa nyicil kayak 2 kali 3 kali gitu. Lebih ini deh, mereka jadi kayak lebih hemat gitu di Turki. Berarti kita bisa juga belajar mengelola keuangan ya kalau di perantauan ya. Bener, itu udah kewajiban gitu. Dan sebenarnya teman-teman semuanya waktu Anida dulu SMA, Anida bukan tipe orang yang suka ngatur keuangan gitu. Kayak ya udah selagi saya punya uang, ya saya udah gunain aja gitu. Tapi entah kenapa tiba-tiba di saat Anida di Turki sendiri, yang namanya kita hidup sendiri, kemudian kita harus menghidupi kita sendiri itu kayak gimana sih? Itu benar-benar ternyata bakal penting banget gitu untuk ngatur keuangan. Oke, kita udah masuk ke wilayah yang kota-kotanya nih teman-teman. Nah, dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau Kak Anistia kira-kira apa lagi nih yang dikepoin?
tentang Turki. Yuk teman-teman kalau misalnya mau nanya langsung aja drop di kolom chat gitu kan. Nah, Kak, kalau misalnya kan Turki sendiri kan 4 musim ya Kak. Ya benar. Nah, kalau dari Kakak sendiri merekomendasikan di musim apa sih Kak? Maksudnya kalau misalnya kita mau main ke Turki itu paling bagus, paling worth it itu pas di Turki lagi musim apa gitu? Apakah pas musim dingin ataukah sekarang pas lagi musim semi gitu? Oke, bagus. Kalau misalnya musim yang paling ada rekomendasi ini tuh jujur musim semi sebenarnya. Kenapa musim semi? Karena yang pertama nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Kayak kita masih hampir sama lah sama di Indonesia. Mungkin kalau misalnya di Indonesia kan sekarang mungkin sekitar 20 derajat atau 30 derajat. Tapi kalau misalnya di sini tuh kayak 11. Ini sekarang kayak 11 derajat teman-teman. Kelihatannya panas, tapi nggak sepanas Indonesia kalau untuk sekarang. Dan kalau misalnya untuk wilayah Istanbul dan beberapa wilayah lainnya itu bakal ada tulip gitu teman-teman. Jadi tulip itu benar-benar cantik banget. Gitu itu untuk musim semi. Jadi teman-teman adaptasinya untuk musim sendiri nggak terlalu susah. Tapi kalau misalnya teman-teman datang ke musim, misalnya teman-teman mau main salju, itu maka datangnya di saat musim dingin. Tapi yang pastinya ketika teman-teman datang di musim dingin, teman-teman juga harus banget mempersiapkan kondisi tubuh teman-teman dan hal-hal penting yang emang harus dibawa ketika musim dingin gitu. Karena Nida pribadi mau cerita aja nih sama teman-teman. Karena Nida baru ya di sini, jadi barunya itu gimana ya? Kayak kadang tubuh itu kaget gitu ketika dapat musim dingin. Bahkan Anida berkali-kali mimisan ketika musim dingin, kayak bisa nyampe 6 kali, kayak nyampe pernah kayak hampir 11 kali gitu mimisan di saat musim dingin. Dan itu sebenarnya kayak ketakutan juga, ini kenapa gitu, apakah saya ada something wrong atau apa, tapi kondisinya adalah ya karena tubuh Anida itu masih nolak untuk adaptasi di musim dingin. Jadi kayak gitu. Kira-kira untuk rekomendasi sendiri, menurut Anida musim sekarang, musim semi. Oke, oke. Oh iya, by the way Kak, ini ada yang nanya lagi terkait tentang perkuliahan. Waktu S1 itu sama nggak sih Kak kayak di Indonesia, sekitar 4 tahun ya kalau di Indonesia ya. Dan untuk S2-nya sama nggak? Kalau di sini kan 2 tahun. Nah, kalau di Turki gimana untuk S1 sama S2 durasi belajarnya? Oke, kalau waktunya itu sebenarnya sama. Cuman pastinya tergantung sama anak Indonesia nya sendiri. Apakah bisa, apakah menyanggupi memang segitu? Nah, itu. Tapi kalau estimasi waktunya yang normalnya sama. Tapi yang pastinya kalau misalnya anak-anak ya Banja atau anak-anak asing yang sekolah di Turki itu pastinya 5 tahun di sini. Itu udah minimal banget. Kenapa 5 tahun? Untuk S1-nya ya. Karena 1 tahun pertama itu pasti kita belajar bahasa Turki. Kecuali teman-teman datang ke sini benar-benar kuliahnya bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Jadi ada ternyata beberapa teman yang memang datang ke sini itu full menggunakan bahasa Inggris. Nah, cuman kondisinya teman-teman mungkin di universitas bakal menggunakan bahasa Inggris, tapi pastinya juga bakal dapat juga bahasa Turki. Dan di real life-nya, orang Turki itu sebenarnya nggak sepenuhnya bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena teman-teman, ibaratnya kayak gini, kita yang anak Indonesia, kalau misalnya ditanya, susah nggak sih belajar bahasa Turki? Jawabannya adalah, of course gitu. Kenapa? Karena kondisinya adalah grammar kita, tatanan bahasa kita itu sangat berbeda sama yang namanya bahasa Turki. Kemudian dari perkataan atau kayak word-nya, kayak new kalimatnya itu juga berbeda teman-teman semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kondisinya adalah bahasa kita itu masih gimana ya? Kita masih deket gitu sama bahasa Inggris karena juga dalam real life-nya kita juga deket kan sama bahasa Inggris gitu. Mungkin di sekolah kita belajar bahasa Inggris atau segala macamnya. Nah, cuman kondisinya adalah kita kesusahan belajar bahasa Turki. Nah, ternyata kondisinya itu juga sama ketika orang Turki mau belajar bahasa Inggris. Itu mereka benar-benar kesusahan. Kenapa? Karena seperti yang Anda jelaskan tadi, kita Indonesia kesusahan karena bahasa Turki grammarnya berbeda segala macam. Begitu juga bahasa Turki. Begitu juga orang-orang Turki ketika belajar bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin ketika teman-teman walaupun di sini belajarnya menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, misalnya emang teman-teman dapatnya nih univ yang emang benar-benar menjalankan pelajaran menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab, itu bahasa Turki benar-benar pasti juga kepake. Itu yang pertama. Kemudian kurang lebih seperti itu. Oke, kalau untuk Anida sendiri, berapa lama sih Kak waktu Kak Anida belajar bahasa Turki dari yang benar-benar gak tahu sama sekali sampai lancar gitu?
Kalau untuk Kak Nida Sebenarnya sendiri gimana? ini belum lancar ya teman-teman. Seneng banget sih ditanya kayak gitu. Akhirnya belum lancar, jujur aja. Kalau misalnya ngomong bahasa Turki segala macam, but I'm still learn teman-teman semuanya. Tapi kalau misalnya untuk belajar sendiri, nggak tahu deh sampai kapan, karena yang namanya belajar bahasa nggak bakal diukur waktu, kita bakal belajar kapanpun. Tapi kalau misalnya untuk normalnya sendiri, untuk di Indonesia, bukan, maksudnya untuk belajar bahasa Turki sendiri, untuk normalnya sendiri itu kita ada 6 level, ada 4 level yang paling utama. Ada level A1, A2, B1, B2, kemudian nanti kalau misalnya itu yang paling penting ada 4 level itu, terus kalau misalnya teman-teman mau masuk universitas, biasanya ada yang namanya level C1 sama C2. C1 itu pokoknya kayak akademik Turkce. Jadi teman-teman bakal belajar bahasa Turki yang benar-benar bahasa akademiknya gitu. Jadi kalau misalnya diestimasikan waktunya, Nida kurang tahu, cuman kalau di Ulu Tamer sendiri di kota Nida itu per levelnya itu 6 minggu. Jadi A1 6 minggu, A2 6 minggu, B1 6 minggu, kemudian B2-nya juga 6 minggu, terus C1 sama C2-nya itu menyesuaikan. Kurang lebih seperti itu. Oke, Kak, kepo banget nih. Ini masih lama nggak sih Kak nyampenya? Kayaknya teman-teman udah pada penasaran. Iya, teman-teman udah pada penasaran ya? Gimana ya? Iya, sebenarnya masih agak lama ya ini. Kurang lebih seperti itu. Cuman, ya soalnya lumayan juga perjalanannya. Kalau misalnya dari kakak sendiri, waktu Anida sisa berapa menit kira-kira? Kalau sekitar 5-10 menit Kak. 5-10 menit lagi. Oke, kalau kayak gitu mungkin Anida belum bisa ya untuk ngajak ke yang Anida mau. Cuman kita bakal berkunjung ke salah satu masjid aja ya, biar teman-teman tahu masjid di Turki walaupun nggak terkenal, kira-kira modelnya kayak gimana. Gimana kira-kira? Boleh? Boleh. Siap. Oke, kita turun habis ini. Kalau boleh tahu namanya masjid apa Kak? Namanya Hafize Hatun Jami. Oh, oke. Ada hal yang menarik apa di masjid itu? Kalau boleh tahu. Kita tunggu ya. Oke, baik. Oke, jadi kita sekarang udah sampai. Ini di Atever, teman-teman semuanya. Mungkin kalau kita bakal kesini, kita bakal share khusus, jadi masih lama banget. Tapi nggak apa-apa, kita turun di Atever. Dan Nida minta maaf banget, karena kita harus jalan lagi nih, teman-teman. Ini kayak teman-teman, supaya teman-teman kayak ngelihat ya, real life-nya. Kalau misalnya teman-teman mungkin ngelihat yang di YouTube, ataupun di vlog orang-orang, mereka kayak, oke, bener-bener ini ya, apa namanya, bener-bener kayak VIP gitu. Kayak gue belajar di Turki, atau aku pergi ke Turki kayak emang buat jalan-jalan. Jadi kalau episode yang kali ini nih, sama Yorsha ini teman-teman, kita bener-bener sebagai seorang mahasiswa yang real ya, real mahasiswa di Turki itu kayak gimana sih? Teman-teman bisa lihat sendiri. Supaya teman-teman ada gambaran juga. Wow. Perjalanannya berarti jauh banget ya Kak ya? Iya bener, ini padahal mau ke sekolah gitu, pulang dari sekolah. Dan ini bener-bener kayak setiap hari, jalan yang setiap hari saya lalui itu kayak gini, teman-teman. Nah, cantik ya? Iya, warnanya bagus-bagus Kak. Iya bener. Nah, kita bakal jalan ke sebuah jami. Jami itu masjid ya, teman-teman. Oh, jami. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman dengar kata-kata jami, Ulu Jami, Yeşil Jami, Hagia Sophia Jami, Sultan Ahmed Jami. Nah, itu namanya masjid. Oke. Teman-teman maaf banget loh ya, aku nggak bisa terbang. Aku juga berharap bisa terbang nih supaya bisa. Oke Kak, biar kita juga rasain juga kalau di Turki itu realnya memang harus jalan, harus iya bener banget, mempersiapkan diri, jalan jauh gitu. Ini eksklusif gitu ya. Soalnya kalau nggak pernah sih Anida lihat bener-bener kayak vlog yang to the point-nya bener-bener kayak
gue jalan sepanjang hari, enggak. Jadi kita lagi sama-sama jalan ya teman-teman. Anggap teman-teman juga lagi jalan nih bareng Anida. Oke, aku akan berusaha mempercepat langkahku ya. Aku mau nanya dong Kak, berarti itu memang gak ada trotoarnya atau gimana ya? Dari tadi soalnya aku nggak lihat ada trotoar gitu. Atau memang konsepnya di jalan di Turki itu seperti itu? Atau gimana? Trotoar kayak gimana kira-kira? Oke, kita lihat dulu. Gimana tuh? Kayak gini sih kira-kira normalnya. Oke, menarik. Iya, nah di situ jalan yang berlika-liku. Nah, jadi di situ ada terowongannya. Jadi jalan ke sana itu ada lagi gitu. Oke. Berarti untuk jalur mobil atau transportasi lain juga di lewat yang Kak Anida jalan ini Kak? Atau trayeknya beda? Oh gitu. Kalau misalnya karena mungkin Anida lagi di jalan yang nggak banyak orang, jadi kondisinya kayak gini. Cuman kalau misalnya di beberapa daerah tertentu, trotoar itu bener-bener keren banget sih Kak. Kayak karena kita di sini khusus pejalan kaki ya kadang. Oke. Jadi begitu. Oke, ada juga nih hal yang menarik yang pengen Anda liatin ke teman-teman. Oke, bentar lagi kita nyampe Jambi kok teman-teman. Sabar ya, maaf banget. Oke Kak. Seru banget. Nah, sekarang lagi panas ya. Kalau mataharinya sendiri itu setrik di Indonesia nggak sih Kak? Itu kan sekarang ini kan siang ya? Enggak. Oh enggak. Iya, karena gimana ya, walaupun mungkin lagi panas kayak gini, tapi kalau misalnya disuhukan, kita masih masuk ke ranah 16 sampai 20 derajatan. 27 itu paling tinggi. Oh, berarti mataharinya nggak nyengat ya? Nyengat tapi nggak terlalu sih kayaknya. Kalau Indonesia, aduh beda pasti ya. Iya, aduh, jam 12 siang keluar udah gosong kayaknya. Iya, bener. Nah itu udah mulai kelihatan ya jamnya. Oh iya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini lokanta atau restoran, mereka tetap buka. Ya begitulah. By the way, aku mau nanya, kalau misalnya ini kan lagi bulan puasa juga kan di Turki, itu Iya, ada kayak di Turki kan sekarang lagi bulan puasa juga. Nah itu ada kayak tradisi-tradisi kayak takjilan atau gimana gitu nggak? Kayak di Indonesia kan terkenalnya takjilan gitu di masjid bareng. iya. Gitu kan. Kalau di sana Ya. gimana Kak? Oke, kalau misalnya di Turki sendiri, itu sebenarnya kita nggak ada budaya yang namanya takjilan. Cuman yang kerennya adalah kalau misalnya orang Turki ngundang kita untuk buka bersama, itu nggak pernah main-main gitu. Bener-bener kayak dihamparin bener-bener makanan yang luar biasa. Apalagi sistem Turki itu gini teman-teman. Kalau teman-teman makan, itu hal pertama pasti ada yang namanya chorba. Chorba itu sup pembuka yang mana teman-teman pasti dapat gitu. Di setiap makan, mau makan malam, makan siang, chorba itu selalu ada. Jadi selalu ada sup pembuka. Kemudian, oke kita sambil lihat jalan. Nah, nih aku pengen bilang ke teman-teman. Oke, sebelum kita bahas makanan ya, aku suka gini, lihat nih. Kalau teman-teman mau jalan, di situ teman-teman bisa lihat nggak ada lampu yang buat manusia. Jadi kita tekan ini, tekan aja terus. Dan kita tunggu. Bakal nunggu. Jadi ini emang khusus buat pejalan kaki. Jadi kita sebagai pejalan kaki juga ngerasa lebih dihormatin gitu. Berarti ramah pedestrian ya Kak ya di Turki ini? Iya. Oke. Itu jaminya ya teman-teman. Kita udah nyampe. Kita bakal nunggu. Kita bakal nunggu yang itu warna hijau. Kalau misalnya lampu itu udah warna hijau, khusus buat kita pejalan kaki, maka semua mobil tuh bakal berhenti, nggak boleh jalan. Kayaknya bentar lagi deh. Jadi memang khusus untuk lampu merah pejalan kaki gitu ya? Iya, bener banget. Nah itu udah hijau, jadi semua mobil bakal berhenti. Nggak bisa ganggu jalan kita. Oh iya udah deket sama jaminya, sama masjidnya. Iya bener.
Nah, aku pingin lihat dari sisi yang emang sederhana ya teman-teman. Ya kalau misalnya mungkin teman-teman bakal lihat di YouTube ataupun dimanapun, itu pastinya Jami yang terkenal gitu. Tapi hari ini aku bakal liatin ke teman-teman Jami yang emang Jaminya orang-orang Turki yang asli gitu. Nggak yang terkenal-terkenal amat, tapi bener-bener ya ketika mereka sholat, ya kayak gini kondisinya gitu. Jadi bukan yang buat turis, tapi emang bener-bener buat Masyarakat lokal. masyarakat lokal, bener banget. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ini kondisinya nggak terlalu rame tempatnya. Kita bakal nunggu bentar ya. Aku cari cara buat nyebrang. Oke, kita nyampe. Ini namanya Masjid Hafizeh Hatun Jami. Oh, oke. Hafizeh. Hatun Jami. Oke. Kita bakal masuk. Jadi di sini ada lokantainya. Lokantai itu kayak restoran kecil, teman-teman. Oh, di depannya masjid persis ada restoran gitu, Kak? Iya. Oh, oke, menarik. Dan kita bakal lihat ya, di sini rindang, alhamdulillah teman-teman. Dan di sini ada ini ya. Terus kalau misalnya perempuan, di situ ada kata-kata bayan girishi. Di bayan girishi, jadi kita yang perempuan kalau sholat itu di situ teman-teman, kecil tempatnya. Tapi kalau misalnya cowok, iya. Jadi kalau misalnya cowok, wah keren. Kita lihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masjidnya teman-teman. Masjid lokal ya, bukan masjid wisata. Sebenarnya nggak jauh beda sama masjid di Indonesia ya, Kak ya? Bener nggak jauh beda, tapi yang kerennya adalah setiap masjid Turki itu pasti punya ornamennya tersendiri. Oh, oke. Ini kondisinya. Kita bisa lihat. Kita masuk ke dalam. Ini, mohon maaf Kak, ini yang untuk jemaah putri khusus ya? Atau campur? Enggak, ini campur. Ini yang di bawah pastinya yang cowok. Terus kalau yang di atas itu bisa yang cewek. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau dalam kondisi tertentu biasanya cewek nggak bisa sholat di sini. Biasanya yang tadi Anida liatin kayak ada kata-kata girish kapasya. Nah, itu biasanya tempat cewek. Jadi gini teman-teman. Kalian bisa lihat kalau misalnya yang unik dari masjid Turki itu pasti kayak gini. Ada banyak keramik yang emang keramiknya itu pasti campur-campur. Bermotif keramik ya, Kak? Bermotif. Ya? Bener banget. Instagramable ya masjidnya ya. Bener, walaupun masjid lokal. Kalau dari luar mungkin mirip sama Indonesia, ternyata kalau dari dalam beda ya. Iya, bener banget beda. Jadi ini bener-bener kayak khasnya setiap masjid-masjid Turki itu pasti ada ornamen-ornamen yang kayak gini. Wow. Dan di situ pasti mereka ada benderanya, dan teman-teman harus tahu kalau misalnya orang Turki itu nasionalismenya, wah itu tinggi sekali. Jadi teman-teman benar-benar hati-hati ketika teman-teman kayak nyebut hal-hal yang berbau dengan politik, ataupun hal-hal tertentu di Turki itu benar-benar hati-hati. Atau misalnya mereka itu benar-benar mendukung tim sepak bola mereka. Jadi jangan sampai teman-teman salah ngomong kalau misalnya ngedukung sesuatu gitu. Itu tadi masjidnya teman-teman, dalam masjidnya. Dan Aina pengen liatin salah satu hal yang Hanida suka dari Turki. Dekat masjid juga. Jadi İyi abi. Teşekkür ederim. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini mungkin teman-teman aku pengen liatin. Jadi di sini masjid. Dan ini benar-benar lokal gitu ya. Nggak semua orang bisa masuk ke kawasan ini karena ini bukan di wilayah keramaian. Bukan di wilayah wisata teman-teman semuanya. Dan kemudian ini pengen liatin apa sih yang Anida suka dari Turki. Salah satunya adalah mereka punya banyak apa? Kita lihat. Mereka punya banyak taman. Oh, oke. Banyak ya Kak taman-taman. Ya, banyak banget taman yang buat anak-anak main. Itu yang salah satu yang menurut Anida kayak sebenarnya penting loh. Ini kayak ini di wilayah tertutup ya sebenarnya. Cuman kalau di Indonesia kita sering sadar kalau misalnya taman-taman atau playground yang kayak gini
itu cuma buat orang-orang kaya. Cuman kayak misalnya kamu atau aku tinggal di sebuah perumahan indah atau mahal, biasanya pasti ada playgroundnya. Cuman kalau untuk orang-orang biasa di Indonesia masih belum punya konsep ini. Mungkin karena kita kekurangan lahan atau mungkin karena kita kepadatan penduduk, kita nggak punya cukup tempat. Cuman kalau misalnya Turki itu banyak banget tempat taman-taman kayak gini, teman-teman. Oke. Berarti Tempat santai. emang Iya. ramah anak banget sama ramah wisatawan gitu ya kalau di Turki. Iya. Oke. Benar. Oke Kak Nida, sayang banget nih jalan-jalannya. Waktunya udah habis ya. Harus terhenti sampai di sini. Padahal masih seru banget ya. Mungkin lain kali kita bisa diajak lagi ya Kak ya untuk jalan-jalan di Siap, Turki. insya Allah. Nah, sebelum berakhirnya sesi pertama di Turki, kita boleh foto bareng dulu ya Kak ya? Boleh banget. Oke. Aku liatin tamannya juga ya mungkin. Sama Jaminya nih. Oke. Bisa diatur dulu Kak posisinya biar spotnya terlihat gitu. Spot Turkinya terlihat. Gimana nih? Gimana ya? Tidak pintar. Gini ya? Sip. Oke, untuk peserta boleh on cam yuk. Kita foto bareng Kak Nida. Semoga kita bisa nyusulin juga Kak Nida ke Turki. Udah pada on cam belum nih? Oke, kita foto ya, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke, thank you banget Kak Nida. Terima kasih kembali. Udah ngajakin kita jalan-jalan, seru banget. Sekalian kita ngabuburit gitu kan. Di sini bentar lagi Kak buka puasanya. Semangat juga Masya Allah. Kak Nida kalau puasa semangat Kak. Oke, Kak Nida boleh meninggalkan room Zoom kalau misalnya ada kegiatan lain. Tapi kalau misalnya mau join jalan-jalan bareng kita habis ini ke Mesir nih. Oke. Sekarang kita lanjut aja ke sesi 2 ya. Kita bakalan ke Mesir. Thank you banget Kak Nida, bye-bye. Dadah, Assalamualaikum. Aku izin live ya. Oke, bye Kak. Thank you ya Kak. Dadah. Terima kasih kembali. Ya, sama Kak. Oke, sekarang kita lanjut guys. Kita bakalan ke Mesir tentunya. Sebelumnya kita undang dulu. Halo Kak Dewi. Untuk ke sesi Mesir ini kita bakalan dipandu sama Kak Dewi. Halo Kak. Hai. Hai Kak, lagi di mana nih sekarang? Kita mau diajakin jalan-jalan kemana? Ini mungkin nanti ada beberapa tempat, tapi sebelum kita ke sana, ini aku lagi ada di salah satu jalan tertua di Kairo kayak gitu. Jadi kalau tadi Turki identik dengan modern gitu kan. Ada pembaruan. Kalau di Mesir itu di sini lebih identik dengan bangunan-bangunan kuno atau arsitektur kuno kayak gitu. Jadinya bangunan-bangunannya memang masih bangunan-bangunan dulu di zaman dinasti-dinasti keislaman dulu kayak gitu. Nah, sekarang nih aku lagi ada di jalan, aku tunjukin kalian. Oh ya, bisa kelihatan. Sekarang aku lagi di jalan. Ini namanya, ya jelas ya gambarnya. Jelas Kak. Ya, jadi aku lagi di Jalan Muiz Street atau biasanya itu disebut dengan jalan Syari Muiz. Syari itu bahasa Arabnya itu jalan. Kayak gitu. Oh. Nah, jadi jadi sebenarnya ini tuh udah dijadikan pemerintah itu sebagai open air museum kayak gitu. Jadi karena saking banyaknya bangunan sejarah, jadi sepanjang 1 kilometer ke sana sampai sana itu isinya adalah bangunan-bangunan bersejarah di dinasti-dinasti keislaman yang dulu kayak gitu. Bisa kelihatan banget ya, dari Mesir ya.
Iya benar. Kalau di Turki mungkin lebih identiknya sama bangunan-bangunan yang udah modern, gedung-gedung, jalanan yang udah aspal gitu-gitu ya. Nah, kalau di Mesir itu lebih identik dengan batu-batu kayak gitu, marmer-marmer kayak gitu. Masih jadinya memang masih sangat kuno kayak gitu. Ini tuh termasuk jalan yang tertua dan memang termasuk ke dalam must visit kalau misalnya ada teman-teman yang mau traveling ke Egypt kayak gitu. Nah, Syari Mois itu termasuk salah satu destinasi wisata juga, dan kebetulan kan aku juga tinggal dekat-dekat sini. Jadi memang apa ya, ngelewatin jalan ini seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya narasumber kita ini, tour guide kita kali ini yaitu Kak Dewi Horiatu ya Kak ya. Kakak Dewi ini merupakan salah satu mahasiswi Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Dan Kak Dewi ini juga sekarang aktif menjadi presenter di TV PPMI Mesir, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Mesir. Gitu ya Kak ya? Oke, kalau Kak Dewi ini udah berapa lama Kak kira-kira di Mesir Kak? Aku berangkat ke Mesir itu di awal tahun 2020. Ya, jadi berarti jalan 3 tahun sampai 3 tahun. Oke. Berarti Kak Dewi ini sedang berada di lokasi dekat asramanya Kak Dewi atau di dekat kampus? Nah, kalau kampusnya sendiri, jadi kalau di Mesir itu kampus laki-laki sama kampus perempuan itu dibedakan. Jadi kita nggak campur kayak gitu. Iya, jadi nggak campur. Nah, dan jaraknya juga jauh antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau yang dekat sini itu adalah kampus laki-laki. Cuman di dekat kampus laki-laki itu ada namanya Masjid Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu sistem pembelajarannya itu ada 2, jami dan jamiah. Jamiah itu perkuliahan yang ada di kampus, sedangkan jami itu yang di masjid. Jadi di masjid itu ada ruang atau kajian-kajian syekh, kan karena kan kita apalagi kalau misalnya kuliahnya keagamaan itu identik sama kitab-kitab turos kayak gitu kan. Jadi selain kita kuliah di kampus, kita juga menerima pembelajaran di jami dengan para syekh dan ulama. Gitu. Nah, mungkin nanti kita akan ke yang masjidnya kayak gitu, karena kalau di sekitaran kampus sendiri nggak leluasa kalau misalnya mau recording kayak gitu. Jadi memang di sini tuh ada beberapa hal yang peraturannya nggak seperti di Indonesia kayak gitu. Oke Kak, bisa langsung aja Kak kita jalan-jalan ke masjidnya, karena pasti udah pada penasaran banget gimana sih gitu potret Mesir gitu kan. Oh gitu, oke boleh ya. Kita sebelum ke jalan-jalan ke masjidnya, kita nanti bakalan ngelewatin beberapa tempat. Kalau di Mesir sendiri sekarang jam berapa? Kalau boleh tahu? Kalau di Mesir sendiri sekarang sekitar jam 11. Jadi nanti kalau di sana itu sepanjang jalan sana juga bangunan-bangunan kuno. Oke. Ini aku jalan sini aja ya. Jadi kita nanti bakalan ngelewatin ini Syari Muiz ini. Sebelum ke masjid itu kita jalan melalui namanya Han Halili Suk. Jadi suk itu dalam bahasa Indonesia artinya pasar gitu. Jadi kita melewati pasar-pasar yang memang banyak turis-turis ke sini kayak gitu. Jadi jualan cindramata kayak gitu, fanus-fanus Ramadan, lampu-lampu, karena kalau Ramadan di Mesir itu identik dengan lampu-lampu atau kayak lentera-lentera gitu. Cuman karena sekarang masih siang ya, jadinya memang belum begitu ramai. Kalau misalnya musim panas, sekarang kan musim panas. Kalau musim panas itu memang warga Mesir itu aktif di jam-jam sore, karena kalau siang gini kan panas. Sore ke malam itu pasti ramai banget, apalagi bulan Ramadan. Kayak gitu. Menarik. Teman-teman bisa lihat ya, memang bangunannya benar-benar bangunan asli dari batu-batu kayak gitu.
artistik banget, serasa lagi di film mana gitu. Iya, dari toko-tokonya juga memang benar-benar masih asli banget tuh. Bisa lihat sendiri ya. Pada tutup ya Kak, berarti kalau bulan Ramadan kayak gini? Atau memang belum jam bukanya? Iya, belum jam buka. Jadi di sini itu, pasar di sini itu, khususnya Hanafili, itu dia ramai ketika sore menjelang malam. Karena mereka ramainya malam itu banyak pertunjukan-pertunjukan, tari sufi, tari-tari yang lain, terus habis itu juga banyak lampu-lampu. Jadi kalau malam itu lebih ramai kayak gitu. Oh iya. Kalau untuk Ini banyak lampu-lampu. Ya, ini seperti kayak pasar Cenderamata yang tempat jualan oleh-oleh gitu ya Kak? iya betul. Cuman ini karena masih jam segini, jadi masih pada belum buka toko-tokonya. Kalau untuk oleh-oleh khas Mesirnya sendiri apa sih Kak di sana yang paling banyak dicari gitu? Kalau oleh-olehnya khas Mesir sendiri banyak ya, mungkin kayak miniatur-miniatur yang dari batu-batu gitu, atau dari kayu-kayu kayak gitu. Atau mungkin juga bisa clothing brand kayak gitu, kayak abaya. Karena kan di sini memang orang Mesir, warga Mesir pakainya kayak gitu kan. Jadi makanya banyak mahasiswa-mahasiswa di sini yang juga menawarkan kayak just tip ke Indonesia kayak gitu. Oh, just Iya. Ya betul. banyak lampu. Sebenarnya sayang banget sih karena teman-teman mungkin di rumah nggak bisa lihat suasananya gimana ramainya Hanhalili Syari Muiz ini. Cuman ya gambarannya seperti ini karena karena mungkin juga bulan Ramadan jadinya jam segini tuh juga belum pada buka gitu, masih sepi. Adapun ramai hanya orang yang berlalu lalang aja gitu. Adapun toko-tokonya juga belum banyak yang buka. Oke, Kak, by the way, kita sekalian jalan-jalan. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk buat Kakak Dewi gitu kan. Dari Kak Oktaviani. Kak, boleh nggak ceritain gimana sih kuliah di Mesir? Boleh nggak sih, dan boleh juga nggak sharing tipsnya? Gimana caranya bisa berkuliah di sana gitu. Terus juga ada pertanyaan juga dari Kak Miftah. Kak, apakah bisa langsung ikut perkuliahan, nggak usah ke markas Lughoh dulu? Itu gimana, Kak? Boleh dibantu jawab? Iya. Ya, kalau untuk perkuliahan sendiri memang seperti universitas-universitas di negara lainnya yang Mesir itu memang membuka seleksi bagi camaba untuk berkuliah di universitas di Mesir, khususnya Universitas Al-Azhar kayak gitu. Sebentar. Kalau untuk pendaftaran dan lain-lain, itu sebenarnya kalau Mesir itu dibuka di awal-awal tahun kayak gitu, kayak kemarin kayak sekarang nih ini lagi buka-buka pendaftaran untuk beasiswa biasanya. Nah, kalau kemarin itu sampai tanggal 20, kayak misalnya kedubes Mesir yang ada di Indonesia itu baru buka untuk beasiswa kuliah di Mesir gitu. Dan selain itu juga banyak yang kayak instansi-instansi yang memang mereka membuka beasiswa untuk para mahasiswa yang mau mendaftar ke Kairo, ke Mesir, ke Universitas Al-Azhar. Adapun kalau misalnya instansi resmi itu kayak Kementerian Agama kayak gitu. Nah, teman-teman bisa tuh dicek di websitenya, itu udah banyak banget di info-info kayak gitu, atau di Instagram juga banyak sih. Oh, ini Kak, ada pertanyaan. Kalau untuk bahasa sendiri, kalau di Mesir tuh pakai bahasa apa, Kak? Bahasa Arab atau boleh pakai bahasa lain mungkin untuk... Kalau di Mesir itu kita menggunakan bahasa Arab. Cuma yang menarik di Mesir itu bahasa Arabnya itu dia nggak pure Fusha. Fusha itu bahasa Arab yang biasanya kita tahu, yang kita pelajari di ini ya. Waalaikumsalam. Yang kita pelajari di Mesir kayak gitu. Yang kita pelajari di Indonesia, maaf. Nah, kalau misalnya di Mesir itu ada namanya bahasa Arab Ammiyah. Tapi kalau misalnya di perkuliahan sendiri, makanya kita sebelum berkuliah itu kita sebelum kuliah itu
mendapatkan kelas bahasa atau daurah lugoh di markas lugoh itu untuk mengasah kemampuan bahasa kita, karena nanti di perkuliahan itu full bahasa Arab, jarang yang bahasa Inggris gitu. Nah tapi juga kita tuh apa ya, selain belajar bahasa fusha, kadang dosennya juga pakai bahasa amiyah gitu. Tapi bahasa Mesir itu sendiri, cuman kalau misalnya untuk kita wafidin wafidat atau pendatang itu dosennya udah paham kalau misalnya kita menggunakan bahasanya bahasa yang fusha atau bahasa Arab yang pada umumnya gitu, bukan bahasa Arab yang bahasa Arab amiyah Mesir kayak gitu. Dan Kak, mungkin banyak juga ya yang kepo soal ini. Apakah kalau misalnya kita mau kuliah di Mesir, khususnya di Al-Azhar sendiri, apakah kita harus hafal Al-Quran, Kak? Iya, betul-betul. Syarat seleksi untuk mahasiswa Universitas Al-Azhar itu juga salah satu syaratnya adalah mempunyai hafalan minimal 2 juz kalau untuk seleksi Kemenak. Adapun seleksi beasiswa biasanya tergantung tergantung rules-nya dari pemberi beasiswa. Ada yang meminta untuk hafal 30 juz, ada yang misal 5 juz kayak gitu. Beda-beda. Kayak misalnya PBNU itu minimal 5 juz. Terus ada beasiswa yang Ustadz Hadi Hidayat itu 30 juz. Itu jadi beda-beda. Oke. Kalau untuk Kak Dewi sendiri, dulu pas masuk Universitas Al-Azhar, melalui beasiswa atau gimana, Kak? Nah, kebetulan kalau aku itu mandiri. Oh, bagaimana? Oh, oke. Iya, tapi teman-teman juga nggak usah khawatir. Kalau misalnya teman-teman lulusnya ke Universitas Al-Azhar secara mandiri, di Mesir itu, khususnya bagi kita mahasiswa itu, udah banyak banget, beasiswa. Udah banyak banget beasiswa mandiri yang bisa kita ajukan. Jadi banyak banget badan-badan organisasi yang menyiapkan mahasiswa untuk mahasiswa asing di sini kayak gitu. Jadi kita bisa apply beasiswa. Ada banyak sih bentuknya, ada yang beasiswa untuk tempat tinggal, ada yang beasiswa untuk uang saku, ada yang beasiswa untuk lain-lain. Jadi banyak banget, asalkan kita memang memiliki nilai yang bagus kayak gitu. Oke. Kalau untuk Kak Dewi sendiri, Kakak berkuliah di jurusan apa, Kak, kalau boleh tahu? Ya, kalau aku sendiri itu berkuliah di jurusan Usuluddin. Jadi itu kalau di Banat, di yang perempuan itu ada jurusan Syariah, Usuluddin, dan Lughoh kayak gitu. Jadi kalau aku ngambilnya yang Usuluddin. Kalau Usuluddin sendiri ini belajarnya tentang apa, Kak? Nah, kalau Usuluddin sendiri ini belajarnya lebih kepada Al-Quran kayak gitu. Misal nanti kita mendalami tafsir kayak gitu, mendalami tauhid kayak gitu. Kalau syariah kan lebih ke hukum-hukum Islam, fikih dan lain-lain gitu. Kalau yang lughah sendiri lebih ke bahasa, syair-syair, balaghah kayak gitu. Jadi memang ada, tapi tidak menutup kemungkinan kalau aku yang Usuluddin juga belajar apa yang anak syariah dan anak lughah pelajari, cuman hanya mempelajari basic-basicnya aja kayak gitu. Begitupun juga mereka mempelajari pelajaran aku cuman hanya basic-basicnya aja. Nanti ketika di tingkat 3 kita kan ada 4 tingkat. Tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Tingkat 3 ini kita ada spesialis lagi. Misal di Usuluddin, kalau di Usuluddin sendiri itu tingkat 3 nanti kita ada di pembagian jurusan lagi, entah itu mengambil tafsir Quran, atau mengambil hadis, atau mengambil satu lagi itu akidah filsafat. Jadi nanti dibagi lagi per syubahnya kayak gitu. Oh, berarti ada di semester tertentu kita boleh mengambil konsentrasi apa gitu, Kak, yang kita inginkan gitu. Ya. Oke, sebelum lanjut jalan lagi, ini aku mau nunjukin. Jadi ini adalah makam Sayyidina Husain atau cucu Rasulullah, cucu Nabi Muhammad. Ya, jadi tadi di Syarif Muiz sebelum kita ke Al-Azhar kita akan melewati ini. Nah, ini tuh kebetulan lagi direnovasi, baru aja selesai renovasi, bener-bener vibes-nya tuh dibuat kayak di Madinah kayak gitu. Nah, tapi sayang banget memang selama Ramadan ini dibuka hanya saat untuk sholat tarawih kayak gitu. Jadi kalau kayak gini ditutup karena baru selesai direnovasi juga. Oke.
biasanya kita mahasiswa-mahasiswa sini kalau misalnya sore gitu banyak yang berziarah ke makam ini kayak gitu. Walaupun udah direnov tapi tetap tidak meninggalkan kesan tradisional ya Kak kalau di Iya, benar. Benar, karena kebanyakan di sini itu memang masih memelihara keaslian daripada bangunan-bangunan itu sendiri. Adapun kalau ada pembaharuan, mungkin hanya diubah apa ya? Hanya dibenerin, direnov yang rusak-rusaknya aja kayak gitu. Nggak diganti, benar-benar diganti modern atau gimana itu enggak. Aku lanjut jalan lagi kali ya. Boleh Kak, yuk. Sudah pada penasaran. Nah, aku lanjut jalan lagi. Nah, ini itu udah kelihatan sedikit Masjid Al-Azharnya. Oh, oke. Aku jalan ya. Nah, kalau di sini itu kita memang nggak bisa sembarangan untuk merekam, apalagi ketika ada dewan-dewan keamanan, security atau polisi kayak gitu. Karena memang orang-orang Mesir itu sebenarnya sangat sensitif terhadap dokumentasi kayak gitu. Iya. Nggak boleh asal jepret ya kalau di Mesir ya. Harus hati-hati banget. Iya betul. Ini kita mau nyebrang. Oh, berarti nyebrangnya turun ke bawah gitu Kak? Iya betul. Jadi kita lewat penyeberangan. Karena di Mesir tuh transportasinya tuh emang mohon maaf Kak, bisa diulang? Kak Dewi ini lagi di bawah tanah, jadi mungkin sinyalnya agak sedikit terganggu gitu ya. Coba kita tunggu dulu. Buat kalian jangan lupa loh untuk share-share gitu kan. Share-share, upload di story. Terus juga jangan lupa tag yoursay_id, tag kakaknya juga. Dan ceritain kalau misalnya kalian ke Turki atau ke Mesir, tempat apa sih yang pengen kalian datengin gitu. Nah, kalau menarik, kalau misalnya terpilih, kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan uang senilai Rp100.000, lumayan bisa buat tambahan jajan. Oke, ini Kak Dewi udah lancar lagi sinyalnya. Iya, karena mungkin tadi ini ya, karena ada di bawah tanah jadinya sinyalnya agak ganggu. Nah itu kalau teman-teman mau tahu itu bangunan itu bangunan Idaroh Al-Azhar. Dia tepat di depan Masjid Al-Azhar. Ini udah Masjid Al-Azhar. Cuman kita akan lewat depan. Ini sampingnya. Kita jalan ke sana. Kalau di Mesir itu memang apa ya? Suasananya itu apalagi di Kairo ya. Sama 11-12 lah sama Jakarta. Kayak ramai, bising, suara klakson. Jadi kalau suaranya agak bising. Mau nanya, ada pertanyaan dari Kak Anissa Zahrotun. Kalau untuk biaya hidup di Mesir sendiri gimana Kak? Apakah tergolong tinggi atau gimana? Boleh diceritain? Oh my God. Baru sampai 10 menitan yang di Mesir. Oke, suaranya jelas nggak ya? Jelas Kak, aman.
ini karena belum masuk waktu sholat, jadi kita belum diperbolehkan masuk. Maaf, jadi kayaknya harus menunggu waktu zuhur kayak gitu. Ini aku liatin dari depannya dulu kali ya. Oke, boleh. Jadi ini halaman Masjid Al-Azharnya. Biasanya kita masuk dari gerbang sana, tapi itu orang-orang juga lagi nungguin sih, karena belum boleh masuk sama security-nya kayak gitu. Biasanya sih boleh, cuma nggak tahu ya hari ini kayaknya harus tunggu waktu sholat dulu deh. Jadi aku coba udah minta masuk, cuma belum diperbolehkan. Jadi ini Halaman masjidnya gitu ya. halamannya. Oke. Nah, Nah, mungkin biasanya masuk dari sini. Mungkin aku bisa jawab-jawabin pertanyaan kalian dulu kali ya, seputar yang mau nanya tentang universitas sambil menunggu. Oke, ini kebetulan ada pertanyaan dari Kak Anissa Zahrotun. Nih Kak, kalau untuk biaya hidupnya di Mesir sendiri gimana? Dan kalau misalnya mau berkuliah gitu secara mandiri, apakah tergolong tinggi atau enggak gitu? Boleh dibantu jawab Kak? Kalau untuk biaya perkuliahannya sendiri, sebenarnya itu gratis. Memang dari Al-Azharnya itu sudah nggak ada biaya kayak gitu. Biaya yang kalau di Indonesia itu kayak SKS gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita bayar SKS. Nah, kalau untuk Mesir sendiri itu gratis. Cuma mungkin ada biaya per tahunnya aja. Kayak gitu. Biaya per tahun mungkin kayak untuk biaya pemeliharaan kayak gitu. Dan mungkin kayak kalau misalnya kita beli buku diktat untuk kuliah, paling itu kita beli sendiri kayak gitu. Nah, untuk biaya kesehariannya sendiri juga ya 11-12 sama seperti Indonesia, dan mata uangnya sendiri kan juga lebih kecil. Mata uangnya sendiri itu lebih kecil, jadi memang jatuhnya lebih murah kayak gitu. Cuman kalau misalnya harga-harga semuanya ya kurang lebih sama lah sama Indonesia, jadi untuk biaya hidupnya sama kayak di Indonesia aja. Kalau di luar negeri lain kan mungkin mata uangnya lebih besar dan biaya hidupnya bisa lebih tinggi ya. Kalau di Mesir itu ya lebih, kalau untuk kuliah di sini lebih terjangkau sih kayak gitu. Oke. Berarti memang kalau misalnya ingin berkuliah di Mesir gitu, bisa dipersiapkan biayanya nggak jauh beda ya Kak sama biaya kuliah di Indonesia dan biaya tinggal di Indonesia gitu. Nah, kalau untuk Kak Dewi sendiri, untuk asramanya itu Kakak berarti punya beasiswa untuk asrama gitu atau asrama dari biaya mandiri Kak? Kalau untuk asrama itu memang beasiswa. Yang beasiswa juga apa sih namanya, nggak semuanya diharuskan untuk masuk asrama, itu mereka tinggal sendiri. Jadi memang mereka itu hanya mengambil uangnya aja, hanya mengambil beasiswanya aja, tidak dengan tempat tinggalnya kayak gitu. Nah, untuk kalau yang asrama itu kan juga kalau misalnya kita dapat beasiswa dari Kemenang, itu kita masuk asrama ini namanya asrama khusus. Tapi ketika teman-teman tidak mau mengambil asrama juga tidak apa-apa, dan tetap diberikan jatah beasiswanya kayak gitu sesuai dengan yang berikan kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman kesini secara mandiri, teman-teman bisa kok mengajukan beasiswa mandiri ke sini. Juga ada beberapa banget. Iya ya, ramai banget ya Kak di sana ya Kak? Ramai banget. Kayaknya saya rasa nggak ya. Nanti kayaknya udah boleh masuk nih. Oh iya, oke. Baik, kita lanjutin yuk turnya. Oh iya. Ya, maaf ya teman-teman, tadi agak nunggu sebentar. Jadi ini halaman Masjid Al-Azharnya kayak gitu. Kita masuk pintu sini ya. Mungkin kita sambil menunggu masuk kayaknya takut nanti di ini lagi karena belum masuk waktu zuhur kan. Jadi coba insya Allah nggak diusir ya. Karena di sini memang kan ketat ya, untuk dalam segi keamanan itu ketat. Jadinya kita agak susah. Ini aku masuk ke dalam.
masjidnya. Aku naruh sepatu dulu ya teman. Nah ini untuk bagian sholat perempuannya. Apa sih Kak yang membedakan gitu masjid di Indonesia sama masjid di Mesir sendiri? Mungkin ada suatu bagian gitu yang berbeda gitu. Iya, kalau masjid di Mesir sendiri itu masjid-masjidnya itu identik dengan lampu-lampu lampion seperti di atas ini. Halo Kak? Mohon maaf Kak, ke-mute. Udah ya? Udah, aman. Mohon maaf kepencet. Ya, kalau di masjid-masjid di masjid sendiri itu identik dengan lampu-lampu yang digantung seperti ini. Entah itu masjid yang sudah modern atau masjid yang masih kuno itu pasti ada lampu-lampu seperti ini. Dan biasanya lampu-lampu ini itu ada ukiran ayat-ayat Qur'annya, entah itu sholawat, entah itu ayat Al-Qur'an kayak gitu. Nah, memang digantung-gantung seperti ini lampu-lampunya. Jadi kalau malam itu bagus dia bisa menyala gitu. Itu kebanyakan masjid-masjid di sini kayak gitu sih, rata-rata seperti itu. Dan aku keluar ya, masjid di Mesir itu dia identik dengan halamannya yang terbuka. Iya. Jadi itu bisa dipakai untuk sholat di situ Kak? Atau memang dikosongkan seperti itu saja? Iya, biasanya kalau misalnya sholat raweh kita biasanya sholat di luar, cuman ini ternyata aku nggak boleh ke sana. Hari aku kesini aja karena mungkin karena masjidnya memang sangat-sangat tepat, jadinya memang nggak boleh sembarangan bisa direkorder gitu. Ini aku dari sini aja deh, kayaknya bisa kelihatan gitu dari sini. Oke. Kak, by the way, kalau misalnya dari tadi kita udah jalan bareng gitu, aku kan melihat kalau warna di Mesir ini dominan coklat, kuning, ya, apakah benar-benar semua masjid warnanya selalu dominan seperti itu atau memang ada masjid-masjid yang memiliki warna lain gitu? Ya, kalau masjid-masjid di sini memang semua bangunan, nggak masjid aja, bangunan-bangunan di sini memang dominan ke warna-warna coklat atau warna-warna tanah kayak gitu. Makanya kalau misalnya bisa dilihat dari pesawat tuh, kalau kita udah mau sampai Kairo itu di bawah isinya cuma coklat-coklat aja, bahkan kayak kardus-kardus gitu kalau misalnya dari pesawat kayak gitu. Karena memang karena memang di sini bangunan-bangunannya itu dibuat setara semuanya. Kebanyakan orang-orang Mesir itu memang tinggalnya tidak per rumah, tapi dia itu tinggalnya per kayak bentuknya building apartemen kayak gitu. Iya. Nah, masjid ini nih alhamdulillah selama tahun ini udah dibuka bebas lagi gitu. Kalau misalnya kemarin selama pandemi itu bahkan tidak dibuka sama sekali kayak gitu, karena mungkin untuk perawatannya juga, karena kan Masjid Al-Azhar termasuk masjid yang memang memang benar-benar dirawat kayak gitu kan, karena memang banyak beda dengan masjid-masjid lain intinya gitu, beda dengan masjid-masjid lain. Jadi dari segi ketatannya, dari segi pengamanannya itu jauh berbeda dengan masjid-masjid lain gitu. Karena kan juga nggak semena-mena untuk turis pariwisata gitu. Jadi tidak ada pembedaan antara warga lokal, mahasiswa atau turis. Kalau misalnya memang keamanannya seperti itu, maka rules-nya yang harus dijalankan seperti itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya bulan Ramadan ini biasanya di sini kalau misalnya iftar jama'i atau buka bersama itu di Al-Azhar mengadakan buka bersama tadi di halaman yang kita udah lihat sekilas tadi. Ya, itu biasanya kita perlu mendaftar. Jadi setiap hari itu ada 1.000 porsi makanan iftar untuk orang-orang gitu, entah itu dari mahasiswa asing, mahasiswa lokal, warga lokal kayak gitu, bahkan turis gitu. Jadi di halaman itu nanti dikasih makanan-makanan, kita kayak duduk memanjang kayak gitu.
dan setelah itu sholat, lalu sholat tarawih juga. Jadi di halaman-halaman itu dibuat untuk sholat tarawih. Biasanya karena memang jamaahnya membludak, jadinya difungsikan juga di koridor-koridor, di halaman-halaman kayak gitu untuk sholat tarawih gitu. Karena kalau di Mesir itu yang benar-benar suasana Ramadannya itu benar-benar meriah dan hikmat banget gitu. Beda dengan di Indonesia kayak gitu, buka bersama, iftar jama'i gitu. Ada yang namanya juga Maidatul Rahman kayak gitu. Jadi memang benar-benar suasananya itu karena mungkin memang mayoritas penduduknya itu muslim, jadi memang suasananya itu beda banget gitu lah sama Indonesia tuh. Lebih dapat mungkin ya Kak vibes Ramadannya gitu. Iya benar. Oke, kebetulan tadi juga ada yang nanya dari Kak Anissa Zahrotun ini, mungkin selain budaya takjil ya, iftar tadi, dan sholat raweh yang sangat hikmat, ada lagi nggak sih Kak kayak budaya yang khas di Mesir pas bulan Ramadan ini yang mungkin nggak ada gitu di negara-negara lain? Gimana? Kurang jelas suaranya. Ada nggak sih Kak budaya khas Ramadan di Mesir yang di negara lain tuh kira-kira kayaknya nggak bakal ada gitu selain budaya berbuka puasa bareng tadi sama budaya sholat tarawih yang tadi seperti Kakak ceritain. Iya, paling yang di sini tuh yang benar-benar ikoniknya itu ya buka bersama itu ya, atau sering disebut iftar jama'i Maidatul Rahman, karena berbeda dengan negara-negara lain yang mungkin sama membagikan iftar, membagikan makanan untuk berbuka puasa, tapi biasanya kan dibungkus dan dibawa pulang kayak gitu kan. Sedangkan kalau di Mesir itu memang disediakan meja-meja di pinggir-pinggir jalan, di ganggang, di masjid-masjid yang memang ada saat Ramadan aja. Jadi meja-mejanya itu udah banyak ratusan bangku dan meja. Jadi ketika berbuka puasa kita makannya di situ bareng-bareng semuanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Mesir itu, kalau misalnya teman-teman mungkin suatu saat insya Allah ada rezeki bisa ke Kairo ya, kalian harus banget ke Kairo itu saat bulan Ramadan, karena kalau di Ramadan itu nanti di pinggir-pinggir jalan itu banyak banget tenda-tenda, meja-meja yang khusus memang dibangun atau diadakan ketika bulan Ramadan. Jadi dan ketika maghrib itu benar-benar kondisi jalanan itu benar-benar sepi banget, dan orang-orang yang berprofesi itu benar-benar meninggalkan pekerjaannya kayak gitu, sampai angkutan umum, transportasi itu tuh sepi banget kayak gitu. Mereka itu memang adatnya di sini bukanya itu bersama-sama dan memang kalau misalnya kita nih, misalnya aku biasanya tuh ada beberapa kali yang pas waktu buka itu masih di jalan, belum sampai rumah gitu. Itu sepanjang jalan setiap orang Mesir itu pasti nawarin kayak ayo berbuka dulu bareng-bareng, ayo berbuka dulu, memang ditawarin duduk, dan memang benar-benar duduk saat itu juga bareng-bareng, bukan yang dibungkus atau dibawa pulang, itu enggak kayak gitu. Kebanyakan seperti itu. Gitu. Itu yang benar-benar membuat Ramadan di sini tuh benar-benar kerasa gitu, karena memang orang Mesir itu kan terkenal sangat dermawan juga kayak gitu. Jadi memang apalagi kita untuk para pelajar itu sangat dimuliakan kayak gitu sama orang-orang Mesir. Apalagi kalau dibilang ya saya pelajar dari Al Azhar, itu udah benar-benar oh iya masya Allah udah gini-gini, udah ya itu dimuliakan banget kayak gitu. Kalau boleh tahu Kak, kalau di Indonesia sendiri kan untuk berpuasa itu sekitar 12, 13, 14 jam ya. Kalau di Mesir sendiri berapa jam Kak? Ya kalau di Mesir itu sendiri semakin akhir Ramadan semakin panjang puasanya. Jadi semakin awal subuhnya semakin akhir maghribnya kayak gitu. Kalau awal-awal puasa itu kita subuh masih di jam 4, masih di jam 4-an, lalu maghrib di jam 6. Di jam 6. Nah, sekarang itu subuh udah di jam 3:40, 3:50. Terus maghrib itu di jam setengah 7. Setengah 7 lewat gitu. Jadi semakin akhir Ramadan kita semakin durasi puasanya itu menambah. Karena juga kan musimnya musim panas. Jadi kalau musim panas itu kan siang harinya lebih panjang dibanding musim dingin. Kalau musim dingin kan memang malamnya yang lama, siangnya sebentar kayak gitu. Makanya ketika musim panas ini ya itu tadi orang-orang Mesir itu berkegiatan di sore hari menjelang malam. Jadi jam sore-sore itu sampai malam, bahkan sampai subuh itu masih ramai di sini. Nanti sepinya lagi setelah subuh sampai siang itu masih sepi karena panas juga kan. Nanti sore baru ramai lagi. Makanya anak-anak kecil juga kalau misalnya main itu malam-malam gitu maksudnya. Karena juga panas kan suasananya. Karena
musim panas di sini juga berbeda dengan Indonesia. Mungkin kalau Indonesia itu panas matahari dan polusi kayak gitu kan. Sedangkan kalau misalnya di Mesir itu memang panasnya panas musim, panas cuaca. Jadi dari mulai anginnya, debu, panas itu benar-benar panas gitu, beda sama di Indonesia kayak gitu. Oke. Kak, by the way ini ada yang nanya gitu. Kak Eriandita ini mungkin masih SMA, dia nanya kalau tahun ini Aliyah kelas 11, berarti untuk bisa daftar kuliah di Mesir di tahun 2023 atau di tahun 2024? Iya, gini, kalau di Mesir sendiri itu syarat untuk mendaftar itu ketika kita sudah mempunyai ijazah lulus SMA atau sederajat kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih SMA mau mendaftar Mesir, kalian diharuskan mempunyai ijazah SMA dulu kayak gitu. Nanti baru bisa daftar untuk perkuliahan di Mesir kayak gitu, untuk perkuliahannya ya, untuk universitasnya kayak gitu. Dan kalau misalnya ada juga beberapa yang nanya ke aku tuh mungkin lewat Instagram DM, itu kalau misalnya ijazahnya itu kan hanya berlaku untuk selama 3 tahun berturut-turut kayak gitu kan. Nah, terus gimana Kak kalau misalnya ijazahnya itu sudah habis masanya terus tetap mau kuliah di Mesir? Nah, itu bisa menghubungi mediator-mediator yang memang mengawal kita pemberkasan untuk daftar di Universitas Al-Azhar kayak gitu. Jadi nanti mungkin bisa mengikuti ujian sederajat lagi untuk mendapatkan ijazah SMA gitu. Yang penting punya ijazah SMA aja kayak gitu. Oh iya, sama mungkin tadi kalau misalnya mau berkuliah di Mesir bisa persiapkan diri untuk sedikit demi sedikit menghafal Al-Quran mungkin ya Kak, karena memang ada batas-batas ketentuan tertentu gitu kan. Iya, betul. Oke. Oh ya itu. Kalau yang di belakang Kak itu rak Al-Quran gitu ya? Iya benar-benar. Jadi apalagi di bulan puasa ini banyak mahasiswa atau orang-orang Mesir yang memang membaca Al-Quran di koridor. Iya, Hasan. Kurang jelas Kak. Oke, aku keluar aja ya. Oke. Kalau ini berarti di area samping masjid ya Kak? Iya betul. Bumi liar Surya Ramadan, Subhanallah pertama kali dengan suara azan di Mesir. Iya kebetulan banget ya Kak. Jadi kita semua ikut mendengarkan azan. Iya. Nah, yang lagi dibersihin ibu-ibu itu biasanya alas untuk nanti kita biasanya iftar jama'i. Oh. Ya, jadi nanti menggunakan alas gitu, panjang dibuat jalan gitu, nanti kita berhadap-hadapan buka bersama. Vibes-nya pasti kerasa banget ya Kak kalau berbulan puasa di sana ya. Iya, benar. Biar beda banget sama Indonesia yang pastinya. Interiornya menarik banget. Kalau untuk sholatnya itu apakah jemaah putri dan putranya dibedain ruangannya atau gimana Kak? Iya, dibedakan. Dan yang tadi koridor kita, halaman kita tidak boleh masuk itu kebanyakan diisi oleh laki-laki kayak gitu. Memang kalau untuk perempuan itu batasannya lebih sedikit daripada laki-laki ya, kayak gitu. Kalau Kak Dewi sendiri mungkin kenapa sih Kak kok tertarik banget untuk melanjutkan studi di Mesir gitu? Ada alasan khusus nggak?
Tapi sebenarnya banyak juga sih mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan mengambil jurusannya jurusan Kalau untuk kakak sendiri berarti sekarang semester berapa kak? kalau aku itu sekarang di tingkat 2, kalau di Indonesia berarti sekitar semester 4. Oh, Di sini itu ada 4 tingkat. 4 tingkat itu satu tingkatnya itu ada 2 kali ujian termin atau ujian semester kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu apa sih namanya? Satu semester, dua semester 3 gitu. Di sini tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Tingkat 4 itu tingkat akhir. Kebetulan ini aku semester 3, maaf, berarti semester 3 di tingkat 2 kayak gitu. oke. Mungkin Naik ke ini semester 4. semester Ya, 4 berarti. Naik ke semester 4 ya. Oh, naik semester 4. Oke, ini Kak, kita ada pertanyaan terakhir biar nanti Kak Dewi juga bisa sholat jemaah di sana mungkin ya. Iya, Ini dari Kak Nida, Kak izin bertanya, kalau yang S1 di Indonesia, bisa nggak sih S2-nya di Kairo, khususnya di Al-Azhar? Dan kalau boleh tahu, prosedurnya apakah sama dengan apakah sama dengan yang mau S1 atau berbeda? Terima kasih, Kak. Iya. Perlu teman-teman ketahui sebenarnya Al-Azhar itu tidak menerima S2 untuk yang belum S1 di Al-Azhar. Oh, gitu. Jadi kalau teman-teman mau S2 di Al-Azhar, teman-teman tetap harus mengenyam semester 1 dulu kayak gitu. Mungkin pertimbangannya adalah karena S2 itu kan pasti melanjutkan pembelajaran-pembelajaran yang ada di tingkat 1. Sedangkan tingkat 1 kita kan memang tidak ada skripsi, hanya ujian. Nah, tingkat S1 kita tidak ada skripsi kayak gitu. Sedangkan S2-nya baru nanti ada tesis dan S3 baru ada disertasi. Jadi kalau teman-teman S1 di Indonesia atau di negara mana gitu, mau melanjutkan S2 di Kairo bisa, tapi tidak di Universitas Al-Azhar. Kayak gitu. Iya, banyak juga mahasiswa sini yang juga berkuliah di Kairo, tapi tidak berkuliah di Universitas Al-Azhar. Ada juga yang berkuliah di sini tapi mengambil double degree di universitas lain juga. Jadi kuliahnya 2 kayak gitu. Banyak juga yang seperti itu. Seperti ada Universitas Kairo, ada universitas di Zamalek, ada universitas di beberapa kota lainnya di Mesir kayak gitu. Tapi kalau untuk S2 sendiri bisa melanjutkan dari S1 yang di Al-Azhar. Jadi mungkin kalau misal teman-teman tetap mau ngambil S2 di Al-Azhar, teman-teman bisa bisa melakukan perkuliahan di sarjana S1-nya dulu di Al-Azhar kayak gitu, baru nanti dilanjutkan di sarjana S2-nya. Dan untuk masuk ke S2-nya itu memang jauh lebih susah dibanding masuk S1-nya kayak gitu. Iya benar. Dan kalau S2 itu kan dia ada tesisnya, jadi perkuliahan setahu aku insya Allah ya, jika mudah-mudahan nggak salah, itu perkuliahannya 2 tahun untuk S2, lalu 2 tahunnya lagi untuk menulis tesis kayak gitu, khusus untuk menulis kayak gitu. Jadi kuliah dulu baru nulis tesis. Kalau misalnya S3-nya dia tidak perlu kuliah, jadi tidak ada perkuliahan, hanya langsung menulis disertasi kayak gitu. Oh, berarti memang agak sedikit berbeda dengan perkuliahan Indonesia ya, Kak? Iya, betul. Berbeda. Dalam sistem pembelajarannya juga berbeda, sistem perkuliahannya juga berbeda dengan Indonesia. Kalau teman-teman udah tahu pasti kan kalau misalnya di Al-Azhar itu tidak ada yang namanya absensi kayak gitu. Jadi berbeda dengan Indonesia. Terus juga sistem pembelajarannya itu muhadoroh. Kalau di Indonesia kan mungkin mahasiswa dituntut lebih aktif gitu kan, dengan diskusi, dengan presentasi, karya ilmiah kayak gitu kan. Sedangkan kalau di Mesir untuk S1-nya itu full muhadoroh. Jadi kita memang benar-benar mendengarkan doktor atau dosen itu memberi pelajaran gitu. Jadi kita hanya itu aja. Mungkin nanti pas di S2-nya baru dituntut untuk lebih aktif lagi dengan karya-karya ilmiah kayak gitu. Oke, semoga jawaban-jawaban dari Kak Dewi ini memberikan gambaran gitu ya buat teman-teman yang tertarik kuliah di Mesir, khususnya untuk di Al-Azhar. Nah Kak, sayang banget
ini udah sampai ke penghujung acara. Thank you banget ya udah diajak jalan-jalan ke Masjid Ya, Al-Azhar. sama-sama. Oke, sebelum kita closing, kita boleh foto bareng dulu ya, Kak ya? Iya, boleh. Oke. Peserta Zoom-nya boleh on cam juga. Kita foto bareng dulu sama Kak Dewi. Semoga kalau udah foto bareng Kak Dewi, kesempatan untuk berkuliah di Mesirnya nular gitu ke kita semua ya. Amin. Amin. Oke, siap? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke, thank you banget Kak Devi ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan virtual terus selanjutnya. Silakan Kak Dewi kalau misalnya mau ada keperluan lain, boleh meninggalkan Zoom-nya. Sampai bertemu Kak. Semangat terus Kak Dewi, thank you. Oke. Seru banget acara virtual tour kita. Tadi kita udah jalan-jalan ke Turki, setelah itu kita jalan-jalan ke Mesir. Nah, buat kalian yang pengen berkesempatan untuk mendapatkan uang senilai Rp100.000 gitu kan, bisa langsung aja upload keseruan virtual tour bareng Yourself hari-hari ini dan ceritain deh tempat yang pengen banget kalian kunjungin kalau misalnya kalian berkunjung ke Turki atau Mesir gitu. Nah, selain itu kalian juga wajib tag Instagram Yourself_ID dan kedua narasumber kita tadi yang akun-akunnya udah di drop sama Mimin di kolom chat. Dan kalian juga wajib banget follow Instagram yourself_ID. Dan deadline story-nya jangan lupa jam 6 harus udah kirim ya. Dan pengumumannya nanti langsung mantengin aja pokoknya Instagramnya Yourself. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin punya hobi nulis tentang apapun, misalnya tentang hobi kalian, atau entertainment, atau lifestyle, atau misalnya tertarik sama berita-berita yang lagi in banget, kalian bisa banget untuk nulis di Yourself nih. Karena kalian juga bakalan ngedapetin uang jajan tambahan, karena nanti setelah kalian publish tulisan kalian bakal ngedapetin poin yang bisa di-redeem. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung aja daftar di arcadia.me, atau kalau misalnya masih bingung, langsung aja chat di Mimin Yourself. Nah, oke. Segitu dulu aja, sampai ketemu lagi di virtual tour selanjutnya atau webinar selanjutnya bareng Anis atau teman-teman Yourself yang lain. Thank you banget udah nemenin Anis. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga diberi kelancaran. Ini udah hari-hari terakhir bulan Ramadan ya. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.